Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini bersama saya Ahmad Purnama Jailani sebagai host sekaligus moderator. Kita bertemu dalam webinar bersama dengan Eivogel. Eivogel merupakan herbal segar dari Swiss yang dipanen dan langsung diproses di hari yang sama tanpa melalui tahap pengeringan sehingga bekerja lebih efektif untuk kesehatan. Brand Eivogel sendiri diambil dari nama Arvid Vogel, sang pencipta produk sekaligus pelopor dalam kesehatan alami dari Swiss, yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya sehingga diakui keahliannya dalam bidang naturopati dan obat-obatan herbal. Webinar kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu ginjal sehat untuk hidup berkualitas. Dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Maret lalu. Eivogel ingin mengedukasi para konsumen loyal dari Eivogel melalui webinar bersama narasumber medis terpercaya guna meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan pentingnya kesehatan ginjal serta menurunkan angka penderita penyakit ginjal. Dan webinar hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang istimewa, yaitu ada Dr. Andi Pratama Dharma SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan di berbagai platform sosial media. Nah, saya akan membacakan sekilas mengenai kurikulum vitae dari Dr. Andi. Nah, Dr. Andi Pratama Dharma adalah dokter spesialis penyakit dalam, lulus dari bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2007. Nah, dimulai tahun 2016, ia mempelajari secara khusus berbagai air kesehatan dan program puasa intermiten dan menerapkannya kepada pasien-pasien di klinik khusus penyakit dalam Interna Medica Karawang. Sejak 2017 hingga sekarang, Dr. Andi telah menjadi referensi dan narasumber pelatihan serta workshop air kesehatan dan manfaat puasa untuk kesehatan di berbagai kota di seluruh Indonesia untuk banyak komunitas, organisasi, dan beberapa perusahaan besar. Dr. Andi juga merupakan founder dan CEO dari YouTube channel Ruang Dokter, yang merupakan media edukasi kesehatan masyarakat oleh dokter-dokter spesialis dan referensi air kesehatan pertama di Indonesia. Nah, saat ini ia berpraktek di Rumah Sakit Rira Medica, Rumah Sakit Dewi Sri, dan klinik khusus penyakit dalam Interna Medica di Kota Karawang, Jawa Barat. Materi kedua, ada Ibu Margareta Krisantini Punto Arsi. Beliau adalah Brand Management of Eivogel. Nah, Dr. Andi dan Ibu Reta, saya izin memberikan pengumuman ke para peserta. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti silahkan untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, spasi pertanyaannya. Karena setelah sesi ini, para pembicara nanti akan menjawab di sesi tanya jawab untuk para pembicara kita hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi 30 pendaftar pertama webinar ini, akan mendapatkan masing-masing gratis 1 botol Nutracare dan akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia setelah acara. Wah, luar biasa ya untuk 30 pendaftar pertama nih. Selanjutnya juga nanti akan ada door prize bagi peserta yang tetap mengikuti webinar ini sampai akhir. Silakan mengisi link door prize yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat untuk kesempatan mendapatkan 3 botol produk Eivogel Solidago dan 2 paket produk daya tahan tubuh Nutracare. Ada Nutracare vitamin D3 dan juga Nutracare vitamin C 1000 time release. Nah, perlu saya sampaikan juga ketentuan bagi para pemenang yang terpilih nantinya wajib menyampaikan KTP dan NPWP. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Seperti itu, jadi Bapak Ibu silakan boleh lihat di kolom chat, di linknya ada Google Form ya untuk mengisi, untuk mengikuti door prize yang akan diundi di akhir acara nanti. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai, kita mendengarkan pemaparan pada hari ini, kita sapa dulu deh Dr. Andi dan Ibu Reta. Gimana Dok, kabarnya Dok? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat Dok ya. Bu Reta bagaimana Dok? Bu Reta ya kalau jadi dokter ya. Gimana kabarnya Bu Reta? Sehat Pak Ahmad. Oke, terima kasih Bu Reta. Nah, Dokter Andi ini kan ini intermezzo sedikit ya sebelum masuk ke materi kita nih, tema kita ginjal. Puasa intermittent itu kan menarik sekali ya. Saya juga sedang ngikutin nih, lumayan udah agak turun-turun. Yang berlemak-berlemak ini ternyata malah enjoy ternyata ya. Jadi lebih segar Dok ya.
Jadi dibandingkan puasa-puasa yang harus makan pagi, siang, sore, ada jam-jamnya. Tapi dengan puasa sekali itu kebadan jadi seger. Itu banyak sekali, Dok, ya, perkembangannya, Dok, semenjak 2016 itu, Dok? Oh iya, itu tuh pertama diperkenalkan tahun 2013, diperkenalkan lagi gitu ya tentang manfaat puasa untuk kesehatan itu di buku bestseller di New York Times bestseller sama Michael Moore dan sama Mimi Roger. Yup. Kemudian dari situ tahun 2013 sampai sekarang tuh jadi sangat populer, malah 2019 tuh dikatakan diet yang paling populer, yang paling banyak dicari di mesin pencari Google di seluruh dunia gitu sampai sekarang. Jadi artinya dan juga nanti mungkin sedikit dibahas di akhir-akhir tuh tentang dalam hubungan dengan topik ini tuh manfaat dari puasa intermittent sedikit dalam hubungannya dengan pencegahan dan pengelolaan pasien dengan batu ginjal gitu. Jadi mungkin nanti manfaatnya salah satunya juga bisa manfaat dari puasa itu untuk organ yang sangat penting buat terutama bagi ekskresi di tubuh kita tuh mengeluarkan racun-racun sisa metabolisme yaitu ginjal. Bagaimana apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya batu ginjal, salah satunya tuh nanti dengan puasa intermittent. Oke, betul. Saya sih udah terbayang, Mbak, dengan intermittent ini ternyata ke ginjal bagus karena kan tidak ada kalori yang masuk, Dok, ya. Terus kita minum air putih terus kan. Minum air putih terus jadi otomatis kan jadi bagus untuk ginjal kita seperti itu, Dok. Tapi nanti mungkin dokter yang akan jelaskan Ya, ya. terkait ada hubungannya nih intermittent fasting ini dengan kesehatan ginjal kita. Gitu, Dok, ya. Oke, Dok. Oke. Tapi gimana, Dok, kondisi pandemi seperti ini keluarga, dokter semua sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Dok, ya. Ibu Margareta juga sehat, Bu, ya? Sehat Pak Ahmad. Oke. Nah, kita akan langsung mulai saja. Jadi bagi Bapak Ibu peserta webinar kali ini, jika ada materi-materi yang belum bisa, mungkin terlewat nih ya di webinar kali ini, bisa juga disaksikan di YouTube channelnya Vogel nanti ya. Kita akan rekam juga webinar kali ini. Nah, Dok, kita boleh, Dok, untuk mempersiapkan materinya, Dok? Oke. Oke, baik, Saya Dok. share screen. Boleh, Dok. Oke, kita coba sampai slideshow-nya. Oke, Dok, sudah tampil, Dok. Kepada Dokter Andi, kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih atas kesempatannya. Moga-moga kali ini materi kali ini pengantarnya bisa untuk menambah informasi, terutama karena kasus tentang kasus batu ginjal ini sangat banyak ya di praktek sehari-hari, dan banyak yang pasien yang belum memahami bagaimana sih sebenarnya bahayanya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana jenis-jenis terapi yang bisa dilakukan untuk menangani pasien-pasien dengan batu ginjal ini. Jadi ginjal itu sebenarnya organ yang sangat penting ya, terletak di perut bagian kanan dan kiri bagian bawah ya. Ini ginjal, organ ginjal ini yang sebelah ginjal kanan dan ginjal kiri. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat lebih detail gitu ya, ginjal itu merupakan satu bagian dari sistem saluran, satu paket dengan ginjal dan sistem saluran kencingnya gitu. Nah, ginjalnya ini nanti ada saluran kencing yang namanya ureter ya, dari ginjal menghubungkan ginjal ke kandung kencing, kemudian bladder atau kandung kencingnya, ginjal kiri dan kanan ini, kemudian nanti ada uretra yang menghubungkan dari kandung kemih keluar gitu. Nah, ini nanti dari berbagai sistem saluran kencing dan ginjal dan saluran kencing ini tuh bisa terkena berbagai penyakit gitu. Penyakit itu macam-macam kan, ada penyakit infeksi, non infeksi, ada yang karena alergi, metabolik, karena ginjal itu bisa kena karena bisa jadi rusak oleh berbagai penyakit dari mulai diabetes, hipertensi, penyakit autoimun dan sebagainya. Nah, yang akan dibahas kali ini tuh adalah khususnya tentang batu ginjal ya. Batu ginjal ini dikatakan salah satu penyakit yang cukup sering menyerang ginjal ya, dikatakan prevalensinya, insidensi serta prevalensinya itu bervariasi tergantung lokasi, tergantung banyak hubungannya dengan iklim, juga dengan ras gitu ya. Jadi antara ada yang cuma sekitar 4% sampai di atas 15%. Tapi rata-rata sih dikatakan antara 10 sampai 15% gitu ya. Dan itu penyakit batu ginjal ini tuh lebih sering ditemukan
pada orang dengan usia-usia dewasa sampai usia lanjut. Jadi makin tambah umur tuh makin banyak, makin tinggi risiko untuk terkena batu ginjal. Jadi pada anak-anak tuh sangat jarang ada batu ginjal, anak remaja juga jarang, mulai dewasa muda, tambah umur, bahkan umurnya di atas 60-70 tahun itu makin tinggi. Jadi angka kejadian itu makin sering di usia-usia lansia. Dan juga antara laki-laki dan perempuan tuh terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi laki-laki itu sangat sering ya, hampir 2 kali lipat dibandingkan wanita untuk terkena batu ginjal. Jadi dikatakan kurang lebih kalau antara 10-15%, jadi artinya kalau di laki-laki itu antara dari 10 orang yang 10 orang selama hidupnya itu 2 orang tuh pernah terkena penyakit batu ginjal. Sementara untuk wanita itu sekitar 1 dari 10 gitu ya. Nah, gejala-gejalanya tentu saja berhubungan dengan adanya batu di saluran kencing dan ginjal. Jadi mulai yang sering sih biasanya yang terkenal itu kalau misalnya ada batu di bagian ginjal, tentunya nyeri pinggang karena ginjal itu letaknya di sekitar perut bagian bawah kanan dan kiri, jadi di daerah pinggang. Walaupun nggak semua sakit pinggang itu ginjal atau sebaliknya ya, nggak semua ginjal itu punya batu ginjal itu ada keluhan nyeri pinggang, tapi keluhan-keluhan yang khasnya, yang spesifiknya itu biasanya nyeri pinggang atau kencingnya berdarah, jadi kencingnya tuh warna kemerahan. Kemudian juga ada nyeri yang sifatnya kolik gitu ya, hilang timbul seiring dengan kontraksi dari saluran kencingnya. Kemudian juga kadang-kadang kalau parah tuh nyeri yang hebat itu bisa disertai dengan demam karena infeksi misalnya saluran kencing, kemudian juga sampai muntah-muntah gitu ya. Artinya keluhannya macam-macam, tapi yang klasiknya biasanya nyeri yang sifatnya kolik yang hilang timbul di daerah perut bagian bawah, kemudian di daerah pinggang gitu ya, sampai buang air kecilnya keruh seperti keruh atau agak sampai kadang-kadang sampai kemerahan gitu atau disebutnya hematuria. Tapi yang paling penting, yang take home message yang paling penting adalah bisa sampai sekitar 50% pasien dengan ada batu ginjal itu bisa tidak ada keluhan sama sekali. Nah, ini yang harus difahami bahwa tidak semua pasien dengan batu ginjal itu ada keluhan. Bahkan cuma bisa dikatakan sekitar 50% pasien batu ginjal itu nggak punya keluhan sama sekali. Ini ada penelitian misalnya dari 1.200 pasien yang di USG, sekitar 50% yang ada sekitar 150 pasien yang 100 pasien yang punya batu ginjal itu sekitar 50% itu nggak pernah ada keluhan sepanjang hidupnya. Jadi bisa aja ketemunya tuh kebetulan pada saat screening gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan terutama untuk deteksi awal dan untuk pencegahan di kemudian harinya ya. Jadi bisa dibilang dari 2 orang yang punya batu ginjal, 1 orang tuh nggak punya keluhan sama sekali. Jadi 1 dari 2 orang pasien batu ginjal itu tidak punya keluhan sama sekali. Nah, tapi jadi kalau tidak ada keluhan, berbeda misalnya kayak orang demam berdarah, orang tipes selalu ada keluhan gitu kalau misalnya dia manifestasi sebagai satu penyakit. Tapi kalau batu ginjal ini karena tidak ada keluhan, bisa nggak ada keluhan sampai 50%, dan juga kadang-kadang keluhannya nggak spesifik kayak nyeri pinggang, kan kadang-kadang disangkanya rematik aja gitu. Maka kita harus tahu faktor risiko apa aja yang bisa menyebabkan seorang berisiko terkena berbagai penyakit batu ginjal ini. Jadi ada faktor individual dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya juga dari pekerjaannya, terus lingkungan tempat tinggal, daerah tertentu tuh misalnya panas sekali atau dingin sekali, kemudian juga jadi sehingga orang tuh cenderung pola hidupnya jadi banyak minum atau sedikit minum gitu ya. Kemudian juga cuaca dan sebagainya itu faktor lingkungan, dan juga faktor air yang ada yang biasa diminum itu faktor lingkungannya. Kemudian ada faktor yang individual. Faktor individual itu ada yang bisa dimodifikasi dan ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti faktor keluarga. Jadi kalau ada keluarga kita yang punya batu ginjal, itu tuh risiko kita misalnya paman, bibi, kakek, nenek, ayah, bapak, ibu, adik, kakak, terutama yang keluarga dekat, dan juga termasuk paman, bibi, kakek, nenek, juga ada sepupu misalnya ada yang punya batu ginjal. Itu sebenarnya kalau ada kita dapat berita bahwa saudara kita kena batu ginjal, itu tuh bisa jadi salah satu jalan kita tuh untuk screening apakah kita punya batu ginjal atau enggak. Itu tunjuk kita
perlu tahu apa kita ada batu di ginjalnya atau enggak, karena ada faktor keturunan. Etnis juga dikatakan orang kulit putih lebih sering misalnya, atau usia tambah umur tuh mungkin waktu masih muda tidak ada batu ginjal, screeningnya bagus, medical check up normal, nggak ada keluhan, nggak ada masalah apa-apa, tapi bisa aja setelah 10 tahun kemudian ketika medical check up lagi tiba-tiba ditemukan adanya batu ginjal. Itu ada faktor usia dan faktor jenis kelamin. Dikatakan tadi kan laki-laki lebih sering terkena batu ginjal dibandingkan perempuan, bisa sampai 2 kali lipat lebih sering ya. Jadi itu faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Tapi ada juga faktor-faktor gaya hidup yang bisa dimodifikasi yang meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit batu ginjal ini. Itu pertama masalah diet. Jadi dietnya tuh ada diet yang tinggi protein, banyak sekali proteinnya, kemudian kurang sayuran, kurang zat-zat yang bersifat alkali, itu dikatakan seperti sayuran dan buah-buahannya kurang. Itu juga cairan minumnya sedikit, jadi kadang-kadang aturannya itu cuma 8 gelas per hari, padahal berat badannya misalnya 70-80 kilo. Nah, jadi tentu saja yang 8 gelas sehari itu tuh cuma 2 liter tuh hanya untuk orang yang berat badannya sekitar 50 kiloan. Tapi kalau misalnya berat badannya 80 kilo misalnya, tentu saja minumnya harus lebih banyak, 3 sampai 3,5 liter misalnya. Kemudian kelebihan berat badan juga merupakan salah satu faktor risiko terkena penyakit batu ginjal, obesitas ya. Jadi overweight, obesitas, kemudian orang yang sakit diabetes dan orang yang punya darah tinggi itu juga risikonya meningkat untuk terkena penyakit batu ginjal. Jadi kalau misalnya, nah ini faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Jadi kalau misalnya kita bisa menurunkan berat badan, minum yang banyak, banyak makan sayuran dan buah-buahan, mengontrol gula darah dan tekanan darah tinggi, maka risiko terkena batu ginjal juga akan turun. Jadi ini faktor-faktor risikonya banyak sekali ya. Ya, tapi yang terutama tuh tadi yang diet, kurang minum, berat badan, gula darah yang tinggi dan tekanan darah yang tinggi itu yang bisa kita modifikasi. Nah, pemeriksaan karena kita juga tadi bilang bahwa tidak ada keluhan, bisa sama sekali tidak ada keluhan pada 50% pasien batu ginjal gitu. Jadi screening yang maka kita harus bisa melakukan screening sendiri gitu. Nah, sebenarnya untungnya untuk pemeriksaan ada tidaknya batu ginjal ini tuh pemeriksaannya sangat sederhana. Yang paling sederhana untuk screening awal tuh pemeriksaan urin, pemeriksaan kencing ya. Dan ini juga nggak mahal, mudah gitu ya, nggak perlu diambil darah, cukup periksa kencingnya, dibawa ke laboratorium, kemudian diperiksakan. Nanti di situ tuh bisa kelihatan ada tidaknya sel darah merah, ada tidaknya sel darah putih yang bisa menunjukkan gejala tanda-tanda awal atau kecurigaan terjadinya ada tidaknya batu ginjal gitu. Jadi misalnya kalau kita dengar saudara kita dirawat karena harus dioperasi batu ginjal atau terkena kolik ginjal gitu ya, ada dirawat di rumah sakit karena ada batu ginjal, maka kita kalau pengen tahu kita punya batu ginjal atau enggak tuh sebenarnya paling sederhana tinggal periksa urinnya aja. Dan biayanya juga kan nggak mahal, cuma sekitar paling 40-50 ribu gitu untuk pemeriksaan kencing. Nah dari situ tuh bisa kelihatan ada tidaknya batu ginjal, kemungkinannya walaupun nggak 100%, tapi biasanya kalau orang dengan batu ginjal tuh biasanya ada tanda-tanda kelainan di urin dari pemeriksaan mikroskopisnya gitu. Ada sel darah merah yang banyak, sel darah putihnya juga banyak misalnya. Jadi itu bisa untuk screening awal yang mudah, sederhana, dan bisa dilakukan oleh semua orang kapan saja gitu ya, tinggal datang ke laboratorium aja. Nanti kalau misalnya hasil pemeriksaan kencingnya ternyata abnormal, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan USG. Ya, USG itu mungkin yang kalau dengar USG mungkin kepikirnya USG untuk orang hamil gitu. Tapi sebenarnya ada pemeriksaan USG namanya USG seluruh perut, whole abdomen. Itu salah satunya bisa lihat empedu. Biasanya satu paket. Biayanya tuh biasanya antara 600, 700 sampai 800 ribu tergantung di klinik atau di rumah sakit gitu ya. Biasanya dikerjakan paling bagus sih sama dokter ahli radiologi ya, dokter spesialis radiologi yang khusus mempelajari secara khusus tentang USG ini. Nanti bisa kita dievaluasi sekalian, selain ginjalnya juga bisa dapat informasi tentang livernya, empedunya, saluran pankreas, limpa, kelenjar-kelenjar getah bening, kemudian juga kandung kencing. Jadi ginjalnya juga bisa kelihatan semua, ginjal kiri, ginjal kanan, saluran kencing ureter kiri dan kanan, kandung kencing, itu tuh bisa kelihatan semua, termasuk juga prostat misalnya untuk laki-laki. Nah, jadi ini dari situ tuh bisa kelihatan yang paling sensitif dan paling bukan paling sensitif lah, yang paling non invasif dan juga
dengan akurasi yang sensitivitas yang cukup tinggi untuk melihat ada tidaknya batu ginjal dan lokasinya di mana, ada sumbatan atau tidak di saluran kencing yang belah mana, di ginjalnya atau di saluran kencingnya atau di kandung kencingnya, itu bisa kelihatan semua termasuk ukuran batunya, jumlahnya, itu dengan pemeriksaan USG. Dan juga pemeriksaannya kan non invasif, artinya nggak ada seperti orang hamil lah diperiksanya gitu ya. Nah, terus nanti kemudian yang penting itu apa sih sebenarnya bahaya daripada batu ginjal ini gitu. Jadi batu ginjal ini tuh yang paling bahaya tuh adalah kalau misalnya apa namanya dibiarkan dalam waktu yang lama walaupun nggak ada keluhan, tadi kan sekitar 50% nggak ada keluhan. Yang paling bahaya itu kalau dalam jangka waktu yang panjang antara 10, 15, 20 tahun pelan-pelan tuh akan merusak ginjal gitu. Jadi beda sama batu empedu. Kalau batu empedu tuh walaupun artinya bisa ada batu seumur hidup nggak pernah ada keluhan dan tidak berbahaya gitu. 90% lebih pasien-pasien dengan batu empedu itu tidak ada masalah gitu, tidak ada komplikasi dan macam-macam, hanya 5% aja yang jadi kuning misalnya atau jadi peradangan empedunya. Tapi berbeda dengan batu ginjal. Kalau batu ginjal itu walaupun tidak ada keluhan sama sekali, misalnya ada 50% pasien tidak pernah ada keluhan sama sekali, tapi si ginjal itu, batu di ginjal itu dianggap sebagai benda asing oleh tubuh, sehingga tubuh itu berusaha menghancurkan batunya. Nah, pada saat menghancurkan batunya tuh daerah ginjal sekitar batunya tuh ikut rusak, sehingga menimbulkan kerusakan pelan-pelan dan akhirnya ujung-ujungnya tuh bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang permanen yang disebut sebagai gagal ginjal terminal, atau yang biasa membutuhkan yang terapinya tuh saat ini harus dicuci darah, misalnya istilahnya cuci darah seminggu 2 kali. Jadi fungsi ginjalnya benar-benar tidak ada sisanya lagi, sehingga untuk menggantikan fungsi ginjal harus disambungkan dengan mesin untuk mencuci darahnya seminggu 2 kali. Itu yang komplikasi yang paling berbahaya dari batu ginjal. Ya, tapi yang perlu difahami bahwa dari mulai batu ginjalnya ada sampai timbulnya gagal ginjal itu perlu waktu yang lama gitu. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana kita memandang apa yang harus dikerjakan pada saat diketahui adanya batu ginjal di tubuh pasien misalnya. Jadi artinya si orang yang punya batu ginjal itu nggak hari ini kena batu ginjal, tahun depan gagal ginjal, cuci darah, itu butuh waktu belasan tahun bahkan puluhan tahun gitu. Jadi misalnya kena batu ginjalnya umur 30-an, nanti bisa gagal ginjalnya misalnya umur 50-an kalau nggak diobatin, nggak diketahui, karena bisa nggak ada keluhan, nah itu baru bisa menimbulkan komplikasi tersebut. Tapi perlu waktu yang cukup lama gitu. Jadi ini tuh penting untuk pilihan terapi yang akan kita ambil gitu. Jadi yang paling mengganggu sebenarnya yang harus segera ditangani tuh kalau batu ginjal itu bikin keluhan yang tadi itu nyeri pinggang yang hebat, nyeri kolik yang hebat, yang kadang-kadang sampai orang sakit yang luar biasa sampai harus dibawa ke UGD dan kesakitan sekali. Nah itu tuh yang harus ditangani. Jadi itu cukup artinya tidak perlu terburu-buru harus segera mengeluarkan, tapi diobati dulu nyerinya gitu. Nah kadang-kadang jadi datang ke dokter, ke UGD atau ke dokter di klinik gitu ya. Kemudian kalau dokternya menduga adanya kemungkinan batu ginjal, nanti ada beberapa pemeriksaan. Salah satu yang tadi ya pemeriksaan kencing, pemeriksaan fungsi ginjal juga kadang-kadang diperiksa. Kemudian juga sama USG tadi. Nah ternyata kalau misalnya ada batu ginjal dan menimbulkan nyeri, maka kita bisa pakai obat untuk ngurangin nyerinya dulu sambil dikasih obat untuk mengeluarkan batu misalnya. Tapi intinya yang perlu ditangani segera itu adalah nyerinya gitu, supaya nyerinya berkurang, nyaman lagi, tidak kalau mual muntah sampai diatasi. Jadi kita fokusnya ke situ gitu. Sementara nanti setelah nyerinya berkurang sudah bisa tertangani, baru kita pindah fokusnya untuk mengeluarkan batunya tersebut. Nah, untuk mengeluarkan batunya tersebut itu jadi tentu saja harus ditangani tadi faktor-faktor risikonya, berat badan diturunkan, harus banyak minum, banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, itu pola hidupnya harus dirubah ya untuk mengeluarkan batu itu agar tidak terbentuk batu yang baru juga. Dan juga nanti pilihan, jadi selain dengan pengobatan, pola hidup yang meningkatkan risiko untuk batu ginjal juga harus ditangani. Nah, untuk pengobatan dari batu ginjalnya itu ada dua, satu dengan obat-obatan, satu dengan tindakan. Ya, tindakannya bisa operatif atau tindakan yang namanya litotripsi, ESWL misalnya. Nah, kalau tindakan operasinya itu bisa dengan yang namanya ESWL,
yang litotripsi, jadi dipakai ultrasound, jadi gelombang suara yang sangat tinggi yang bisa menghancurkan batu gitu ya. Ada alatnya, biasanya di rumah sakit besar suka ada alatnya untuk mengeluarkan batunya ini. Ini apa namanya, dilakukan biasanya sama dokter urologi, dan biayanya sekitar mungkin antara 7, 8 sampai 10, 15 jutaan tergantung rumah sakitnya. Jadi ini tujuannya untuk mengeluarkan batu. Kadang-kadang perlu lebih dari sekali tindakan untuk mengeluarkan batu yang menyebabkan nyerinya atau yang ada di ginjalnya. Terus juga ada beberapa tergantung indikasinya bisa dilakukan operasi. Operasinya kadang yang tertutup, kadang terbuka, misalnya open surgery, atau misalnya dibuka gitu, atau misalnya dengan dimasukin operasi dengan anestesi tapi dimasukin alat khusus untuk mengambilnya, itu juga dilakukan biasanya sama dokter urologi. Jadi pilihan terapi operatifnya macam-macam ya, yang selain tindakan medisnya. Tapi masalahnya banyak orang yang nggak mau, banyak sekali pasien tuh datang kalau dikasih pilihan ini ada batu di ginjalnya, bisa dioperasi juga, biasanya banyak yang nggak mau dioperasi gitu. Nah itu pilihannya tentu saja kita balik ke obat ya. Jadi obatnya kalau kita cari di internet tuh, kalau kita tulis batu ginjal, obat batu ginjal banyak sekali yang berbagai merek gitu ya. Nah ini memang dari literatur tuh sampai saat ini tuh belum ada obat yang resmi. Misalnya kalau kita punya darah tinggi, itu obatnya tuh sudah resmi dan banyak sekali penelitiannya. Jadi semua tuh disepakati di seluruh dunia, misalnya obat-obatnya tuh golongan amlodipin, bisoprolol, captopril, atau lisinopril, atau angiotensin converting ARB, misalnya golongan ARB, golongan metildopa, dan macam-macam. Jadi penelitiannya sudah sangat established untuk mengelola diabetes misalnya, atau hipertensi misalnya, atau penyakit jantung misalnya. Tapi untuk mengeluarkan batu ginjal ini tuh dikatakan di literatur tuh belum ada obat yang disepakati oleh seluruh dokter di seluruh dunia. Obatnya kalau batu ginjal itu ini gitu. Jadi makanya banyak sekali obat-obatan, baik obat-obatan dari farmasi yang besar maupun dari obat-obatan tradisional, herbal dan sebagainya untuk mengeluarkan batu ginjal. Nah, nanti di sesi kedua nanti dari Avogel ini akan mempresentasikan tentang salah satu obat yang dari penelitian keamanannya cukup bagus dan juga efektivitasnya untuk mengeluarkan batu ginjal nanti akan dijelaskan. Ini jadi perlu difahami, ini tuh salah satu cara kita untuk setelah nyerinya berkurang gitu ya, nyerinya udah tertangani, karena kan yang bahaya, yang paling mengganggu kan nyerinya karena ada batu ginjalnya tadi. Itu tuh setelah ditangani, nah kita bisa fokus bagaimana mengeluarkan batunya. Nah untuk mengeluarkan batunya bisa pilih dengan obat, bisa pilih juga dengan tindakan. Nah, salah satu obatnya itu macam-macam. Nah, nanti akan dipresentasikan di sesi kedua. Nah, tapi apapun yang kita pilih, misalnya kita mau pilih pakai obat, kita mau pilih pakai operasi, mau pakai tindakan litotripsi misalnya, itu tuh yang harus difahami adalah seorang yang punya batu ginjal itu disebutnya stone former. Jadi dia tuh punya bakat, punya batu. Jadi kalau batu ginjalnya keluar, berhasil dikeluarkan dengan obat, atau dengan operasi, atau tindakan apapun gitu, atau keluar sendiri, kadang-kadang nggak diobatin apa-apa, bisa batunya keluar sendiri, di USG ulang nggak ada batu lagi, tapi rekurensinya itu sangat tinggi. Dikatakan lifetime recurrence, seorang yang pernah kena batu ginjal bisa kena batu ginjal lagi itu risikonya sampai 80%. Ya, jadi malah ada beberapa penelitian bisa sampai 94% ya recurrence-nya dalam 5 tahun. Ada yang 1 tahun dikatakan 30%, 5 tahun bisa sampai 60%, 70%, bahkan ada yang sampai tergantung penelitiannya bisa sampai 94%. Jadi bisa dibilang hampir semua orang yang punya batu ginjal tuh ada risiko untuk kena batu lagi di kemudian hari gitu. Dan kalau kita ingat bahwa 50% pasien batu ginjal itu nggak ada keluhan, sementara yang nggak ada keluhan pun tetap bisa menimbulkan komplikasi gagal ginjal, cuci darah, dan yang berat-berat tadi. Maka kita tuh penting sekali setelah kita berhasil mengeluarkan batunya, misalnya batunya udah keluar, maka yang selanjutnya kita tuh mencegah jangan sampai terjadinya lagi batu ginjal, karena kan rekurensinya sangat tinggi. Nah, ada macam-macam cara untuk meningkatkan risiko, menurunkan risiko terbentuk kembali batu ginjal. Salah satunya tuh yang paling penting tuh minumnya harus banyak, cukup minum gitu ya. Jadi banyak minum gitu ya. Jumlah minumannya juga, jumlah cairannya juga harus sesuai dengan berat badan. Kemudian banyak makanan yang mengandung buah-buahan, sayur-sayuran yang sifatnya alkali dikatakan gitu ya. Kemudian juga dikurangi makanan yang protein hewaninya yang meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Kemudian juga jangan minum vitamin C dosis yang terlalu tinggi ya dalam jumlah yang banyak terus-terusan, itu juga meningkatkan risiko
risiko terbentuknya batu ya. Jadi sekali lagi karena batu ginjal itu asimptomatik 50%, makanya kita tuh tidak bisa ngandelin keluhan gitu. Kalau kita udah ada batu ginjal, kita obatin, kita udah evaluasi ternyata setelah terapi jadi batunya udah hilang, kita tuh perlu terus melakukan screening secara rutin untuk mengetahui apakah si batu ginjalnya itu kembali sambil melakukan program pencegahan tadi. Jadi jangan sampai kitanya udah kena batu ginjal terus keluar, alhamdulillah, terus tapi kitanya lalai, tidak lagi screening, ternyata terbentuk batu yang tidak ada keluhan dan itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang berat gitu ya. Jadi sekali lagi kalau orang yang udah punya batu ginjal, pernah punya batu ginjal dan udah sembuh gitu ya, batunya udah keluar, itu tuh perlu melakukan pemeriksaan screening yang sederhana tadi, periksa urin mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu ya. Dari situ kalau misalnya ternyata screeningnya bagus, ya bisa dilanjutkan 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Tapi kalau ternyata screening saluran pemeriksaan urinnya itu tidak menunjukkan adanya kemungkinan batu ginjal lagi, dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan USG. Dan untuk khusus catatan untuk pemeriksaan kencing ini untuk yang wanita tuh tidak boleh dilakukan pada saat menstruasi nanti karena bisa bercampur darah mens, dianggapnya ada batu ginjal. Jadi harus menunggu pada saat di luar waktu menstruasi. Jadi pemeriksaan urinnya tuh harus dilakukan secara rutin. Kalau orang udah pernah kena batu ginjal, dia harus pemeriksaan urin secara rutin tuh ya 3 bulan atau 6 bulan sekali, dan kalau bisa pemeriksaan USG mungkin setahun atau 2 tahun sekali walaupun nggak ada keluhan sama sekali ya. Itu. Nah, untuk yang pencegahannya salah satunya ini yang penting yang sering ada salah paham di masyarakat tuh minum tuh setiap hari minimal harus 8 gelas. Padahal sebenarnya minimal 8 gelas itu untuk orang yang berat badannya sekitar 50 kilo. Jadi kalau orang berat badannya 50 kilo minimal tuh minumnya 2,1 liter. Ini tabel yang sederhana. Tapi kalau kita berat badannya misalnya 80 kilo itu minimal 3,5 liter. Jadi kalau kita minum cuma 2 liter, maka risiko terbentuknya batu ginjal itu akan meningkat karena si tubuh itu akan kekurangan cairan, dan itu salah satunya akan menyebabkan buang air kecilnya berkurang sehingga mudah terbentuk kristal-kristal di ginjal yang nanti lama-lama berkumpul jadi batu ginjal gitu. Nah, jadi kita tentukan dulu kita minumnya sehari harus berapa. Misalnya kalau kita berat badannya 70 kilo, berarti minimal sekitar 3 liter. 3 liter itu kurang lebih 12 gelas sehari gitu. Itu yang paling bagus itu tuh minumnya dipecah gitu. Jangan misalnya kita minum 3 liter, minumnya pagi 1 liter, siang 1 liter, malam 1 liter. Tapi yang paling bagus itu minumnya 1 gelas tiap 2 jam. Misalnya kita bangun jam 5 pagi, terus nanti minum 1 gelas, bangun tidur minum segelas, nanti sekitar 2 jam lagi, jam 7-an, haus nggak haus tuh minum. Jam 9 minum lagi, jam 11, jam 1, terus tiap 2 jam tuh haus nggak haus minum gitu ya. Antara 250 sampai 350 cc tergantung berat badan kita ya. Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur lagi gitu. Kalau menjelang tidur sih jangan terlalu banyak minum karena nanti ngeganggu tidurnya juga, jadi kualitas tidurnya keganggu. Dan untuk yang berat badannya kelebihan, untuk yang obesitas disarankan ditambah minum airnya tuh 1 gelas sebelum makan besar dan 1 gelas sesudah makan besar. Jadi minum tiap 2 jam dan juga sebelum makan besar minum segelas, sesudah makan besar juga minum segelas tanpa ada perasaan kekenyangan. Jadi makannya jangan terlalu berlebihan juga. Dan kalau dalam jenis airnya, kalau dari penelitian yang paling bagus untuk pencegahan batu ginjal itu air yang bersifat alkali. Ini di pasaran juga banyak, kayak misalnya Pristine Water dari Kimia Farma juga ada, dari 8+, Hygio, macam-macam sekali merek-mereknya ya. Bahkan kalau nggak salah dari Indomaret, Alfamaret juga ngeluarin air alkalinya sendiri, karena dari penelitian di satu artikel di American Family Physician, ini salah satu organisasi kedokteran terbesar di Amerika, dalam hal pencegahan batu ginjal, katanya untuk pencegahan terjadinya batu ginjal ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama tuh dengan banyak konsumsi sayuran, buah-buahan gitu ya. Kemudian untuk bisa juga minum obat, tapi minum obat ini tidak terlalu disarankan karena kalau untuk pencegahan kan berarti kita harus minum seumur-umur gitu. Dan atau tambahannya satu lagi, minum air yang sifatnya alkali. Ini rekomendasi ini tuh dikeluarkan di situs American Family Physician ya. Jadi organisasi dokter keluarga itu salah satu organisasi tertua dan terbesar, organisasi kedokteran, spesialis kedokteran terbesar dan tertua di Amerika gitu ya. Jadi anggotanya itu lebih dari 100.000 kalau nggak salah. Nah, dan sifat air, ada air alkali khusus yang sifatnya tuh lebih bagus lagi untuk pencegahan batu ginjal maupun manfaat yang lain, itu air alkali yang
punya molekul hidrogen yang tinggi. Ini tuh digunakan sejak di ACC penggunaannya oleh Depkes Jepang sejak tahun 66, Depkes Korea tahun 78, masuk ke Amerika sejak tahun 2003 dan jurnal American Family Physician tahun 2011, dan terbukti sampai 2022 sekarang tuh masih rekomendasi penggunaan air alkali kayak hidrogen ini masih dipegang oleh Depkes Jepang, jadi masih di ACC sama Depkes Korea Selatan, dan terbukti tanpa adanya efek samping yang berbahaya lebih dari 50 tahun penggunaannya. Dan selain manfaat untuk batu ginjal, pencegahan batu ginjal, dan untuk fungsi ginjal yang punya manfaat terhadap fungsi ginjal, juga banyak sekali manfaatnya pada banyak sekali penyakit. Karena ada penelitian lebih dari 170 penyakit pada manusia gitu. Kemudian cara kedua untuk mencegah batu ginjal itu dengan rutin berolahraga. Penelitian menunjukkan bahwa dengan olahraga yang nggak terlalu berat ya, yang ringan-ringan aja, antara misalnya jogging sejam 1 minggu itu sampai 2 jam per minggu, atau olahraga jenis yang lain, itu bisa mengurangi risiko terbentuknya batu ginjal itu sampai hampir 31%. Jadi turun hampir 3 kali lipat penurunan ininya, sepertiga kali. Jadi sepertiga kalinya. Kemudian pencegahan satu lagi tuh yang bagus sekali buat ginjal tuh dengan intermittent fasting. Intermittent fasting itu puasa intermittent. Jadi kita ada yang tipe puasa intermittent yang sedikit lebih ringan dibandingkan puasa sunnah gitu ya, yaitu water fasting namanya. Jadi kita berpuasa tapi boleh minum. Jadi kita selama puasanya kita nggak makan tapi boleh minum. Nah, kita banyak minumnya tadi air alkali kayak hidrogen kalau bisa sih. Kalau nggak ada ya air biasa, tapi lebih direkomendasikan punya manfaat itu air yang sifatnya alkali dan mengandung hidrogen yang tinggi. Kemudian diminum rutin, dikombinasikan dengan puasa intermittent. Karena si puasa intermittent itu artinya tidak ada kalori yang masuk, minimal antara 13, 14, 15 sampai 18 jam atau lebih gitu, tidak ada yang masuk. Tapi ya kita mengurangi makannya misalnya cuma sekali atau 2 kali sehari, atau tetap 3 kali tapi ada jarak yang lumayan besar dari satu waktu makan ke waktu makan yang lain ya. Itu misalnya kita makan malam jam 5:30, kemudian dari jam 6 pagi, 6 sore sampai jam 8 pagi kita nggak makan, jadi 14 jam nggak ada makanan masuk, cuman minum air putih aja. Kemudian jam 8 pagi makan pagi, dan siangnya makan siang biasa, jadi makan tetap 3 kali tapi ada waktu 14 jam tidak ada kalori yang masuk. Ini manfaatnya tidak ada kalori yang masuk ini tuh akan mengistirahatkan 2 organ ekskresi yang utama di dalam tubuh, yaitu liver dan ginjal. Jadi ginjalnya tuh karena nggak ada kalori yang masuk, otomatis si ginjal itu akan beristirahat. Karena salah satu fungsi ginjal yang utama itu untuk mengeluarkan berbagai racun dari sisa metabolisme kita. Jadi ginjal itu fungsinya banyak. Salah satu yang utama adalah mengeluarkan racun-racun dari metabolisme makanan, obat-obatan, dan semua yang masuk ke tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada makanan yang masuk, tidak ada kalori yang masuk, otomatis cuma air putih aja gitu ya, otomatis si ginjalnya jadi beristirahat. Selain livernya istirahat, sistem imunnya beristirahat. Jadi banyak sekali manfaat dari puasa ini tuh untuk memperbaiki fungsi ginjal. Dan kalau ada kerusakan yang timbul karena batu ginjal, itu bisa pelan-pelan dibantu diperbaiki dengan ginjalnya beristirahat. Karena kalau organ tubuh itu beristirahat, ada yang namanya proses autofagi, di mana tubuh itu punya waktu untuk memperbaiki sel-selnya yang udah rusak, yang udah tua, diganti dengan sel yang lebih muda gitu ya. Jadi artinya puasa intermittent itu banyak sekali manfaatnya, tidak cuma untuk ginjalnya tapi untuk organ yang lain. Jadi itu juga penting, kayak minum air yang banyak itu, yang air alkali kayak hidrogen, olahraga, dan puasa intermittent itu manfaatnya itu nggak cuma buat ginjalnya tapi untuk banyak sekali penyakit yang lain, dari gula darah, kolesterol, tekanan darah tinggi, yang tadi kan dikatakan gula darah dan tekanan darah tinggi itu punya meningkatkan risiko seseorang terbentuk batu ginjal. Jadi kalau kita mencegah batu ginjal dengan 3 cara yang tadi, dengan olahraga, dengan minum air alkali yang kayak hidrogen tadi, kemudian dengan puasa intermittent, maka selain fungsi ginjalnya lebih bagus, risiko terbentuk batu ginjal juga berkurang. Penyakit-penyakit lain yang punya hubungan dengan batu ginjal seperti kolesterol, seperti diabetes, hipertensi, kelebihan berat badan, itu bisa tertangani juga. Jadi bekerjanya secara simultan gitu ya. Jadi take home message-nya sekali lagi, kalau misalnya salah satu penyakit yang cukup berbahaya dari ginjal ini adalah batu ginjal, dan 50% pasien-pasien dengan batu ginjal itu tidak punya keluhan. Jadi kita perlu screening yang bagus, dan juga
tidak ada keluhannya, itu tuh menunjukkan bahwa kalaupun belum kena kita harus screening yang bagus sesuai faktor risiko, dan kalau udah kena karena faktor rekurensi batu ginjal ini yang tinggi, maka kita perlu melakukan screening rutin untuk melihat ada tidaknya kekambuhan dari batu ginjal di kemudian hari. Dan salah satu pilihan pengobatannya adalah selain dengan obat-obatan, selain dengan operasi, tindakan operasi dan litotripsi gitu ya, bisa juga dengan obat-obatan, dan efektivitasnya tiap obat itu berbeda-beda, tapi yang pastikan si obat itu harus aman ya untuk organ-organ di tubuh kita, dan juga punya efektivitas yang tinggi. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan tentang materi yang tadi, bisa dipertajam pada saat diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali presentasi dari Dr. Andi ya. Tadi yang mau lanjut diskusi auto pagi mungkin boleh ke Instagramnya Dr. Andi aja. atau buka channel YouTube-nya Dr. Andi atau postingan-postingan Dr. Andi, mungkin banyak materi-materi tentang intermittent fasting juga, Dok ya. Tadi apa yang sudah saya sampaikan di awal, ternyata memang intermittent fasting ini juga manfaat sekali untuk ginjal kita. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan untuk kirim di chat ya, dengan formatnya itu nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, spasi pertanyaannya. Jadi untuk Dr. Andi maupun untuk Ibu Reta. Oke Dok, kita lanjut dulu ke pemaparan materi dari Ibu Margareta Dok ya. Oke, kepada Ibu Margareta boleh Bu untuk mempersiapkan materinya Bu. Nah, sambil Bu Margareta mempersiapkan materinya, juga Bapak Ibu silakan boleh lihat di kolom chat, itu ada link untuk door prize yang akan kita bagikan di akhir acara nanti. Oke, Bu Reta sudah tampil, mungkin belum di slideshow Bu. Oke, sebentar. Oke, nah di kolom chat Bapak Ibu sudah bisa melihat ada link door prize yang bisa diklik untuk mendapatkan 3 botol produk Evogel Solidago dan 2 produk daya tahan tubuh dari Nutracare. Oke, sepertinya sudah siap. Ibu Reta, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad atas waktunya ya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar Evogel. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat ya. Baik, tadi terima kasih juga ya dengan Dr. Andi, pemaparan materinya sangat menarik sekali ya. Tentu saja juga menambah informasi bagi kita ya. Nah, untuk membantu menjaga kesehatan ginjal, khususnya untuk mencegah terbentuknya batu ginjal, kami dari Evogel itu memiliki satu produk, yaitu Evogel Solidago, yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal. Namun, sebelum kita membahas mengenai Evogel Solidago, saya akan mencoba memperkenalkan terlebih dahulu mengenai brand Evogel. Tadi mungkin sudah sempat disampaikan ya oleh Bapak Ahmad. Jadi Evogel itu merupakan produk herbal segar organik yang berasal dari Switzerland yang diproses kurang dari 24 jam. Jadi setelah dipanen itu langsung diproses gitu. Dan pemrosesannya pun juga tanpa proses pengeringan. Sehingga kandungan bahan aktifnya itu 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan herbal yang sudah dikeringkan. Nah, karena tadi bahan aktifnya itu 3 kali lebih banyak, otomatis efektivitasnya pun juga akan 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan herbal kering. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah familiar ya dengan produk Evogel ini, atau mungkin bahkan sudah konsumsi ya. Baik. Nah, ini merupakan kantor yang ada di Swiss ya. Jadi kantor Evogel yang ada Swiss, kemudian yang di bagian bawah ini adalah perkebunan dan pabriknya. Jadi pabriknya ini tuh satu lokasi dengan perkebunannya. Jadi setelah dipanen dari perkebunannya, produk bahan-bahannya itu langsung akan dimasukkan ke dalam pabriknya gitu. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah Evogel secara singkat. Tadi juga sudah disebutkan bahwa nama Evogel ini ternyata berasal dari pendiri atau penemu Evogel itu sendiri, yaitu Bapak Alfred Vogel. Bapak Alfred Vogel ini adalah seorang pelopor dalam kesehatan alami yang berasal dari Swiss. Dan motonya itu adalah Allah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk melindungi dan menjaga kesehatan kita. Nah, atas dasar moto hidupnya itu,
Maka terciptalah produk Avogel, di mana produk Avogel ini terbuat dari bahan-bahan alam, organik, dan juga herbal segar. Nah, bahan yang alami, kemudian organik, dan juga herbal segar ini tentunya menjadi keutamaan dan keistimewaan dari produk-produk Avogel. Gitu. Dan saat ini untuk produk Avogel ini sudah dipasarkan lebih dari 30 negara. Memang paling banyak itu berada di benua Eropa ya, karena asalnya memang dari Swiss. Gitu. Nah, salah satunya itu adalah kita pasarkan juga di Indonesia. Nah, ini produk-produk Avogel yang berada di Indonesia. Dari kategori daya tahan tubuh itu ada Avogel Equinaforce, ada dalam dua bentuk sediaan yaitu tablet dan juga tinctur. Kemudian dari golongan kardiovaskular itu ada Avogel Crataegus dan juga Avogel Sinara. Kemudian untuk nyeri persendian itu ada Avogel Devil's Claw. Ini juga ada dua bentuk sediaan yaitu tablet dan juga tinctur. Kemudian untuk perlemakan hati itu ada Avogel Noctistal. Kemudian untuk peredaran darah ada Avogel Esculus, Avogel Ginkgo biloba. Kemudian untuk kesehatan prostat itu ada Avogel Sopalmeto. Kemudian untuk batuk ada Avogel bronkosan, dan untuk gangguan tidur itu ada Avogel dormeasan. Dan untuk pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah Avogel solidago yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal atau khususnya untuk membantu meluruhkan batu ginjal. Nah, untuk komposisinya sendiri ini terdiri dari 4 bahan atau 4 herbal yaitu ada solidago, petula, kemudian ononis, dan juga eucalyptus. Nah, untuk cara pakainya itu cukup 10-15 tetes dalam 100 ml air dikonsumsi 3 kali sehari. Jadi bentuk produk Avogel Solidago ini adalah tinctur, jadi bentuknya cair. Jadi kalau untuk konsumsinya itu harus dicampur dengan air putih sebanyak 100 ml air. Seperti itu. Nah, untuk manfaatnya apa? Nah, untuk manfaatnya ini dari solidagonya bermanfaat untuk membantu mengurangi infeksi kandung kemih dan juga untuk membantu meluruhkan batu ginjal. Lalu kemudian dari kandungan betula pendulanya itu berfungsi untuk membersihkan ginjal dan juga bisa untuk mencegah infeksi saluran kemih atau mengobati juga untuk infeksi saluran kemih. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai diuretik. Diuretik itu adalah peningkatan cairan urin gitu. Kemudian ada komposisi yang ketiga yaitu adalah ononis yang berfungsi juga sebagai diuretik. Lalu kemudian ada eucalyptus yang berfungsi untuk mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih. Nah, secara garis besar untuk mekanisme dari Avogel Solidago ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sebagai diuretik, kemudian yang kedua sebagai anti-infeksi saluran kemih, dan juga sebagai anti-inflamasi. Nah, sebagai diuretik, Avogel Solidago ini akan meningkatkan cairan urin. Nah, peningkatan cairan urin ini akan berfungsi untuk membersihkan ginjal, sehingga berpotensi untuk mengikis batu ginjal dan juga mengeluarkan batu ginjal dalam ukuran yang kecil. Seperti itu. Nah, lalu sebagai anti-infeksi saluran kemih, itu dengan irrigation terapi. Jadi dengan konsumsi Solidago ditambah juga dengan konsumsi minum air putih yang cukup banyak. Nah, ini juga efeknya nanti akan meningkatkan aliran urin. Nah, dengan peningkatan aliran urin ini pun juga dapat meningkatkan pembuangan bakteri penyebab infeksi saluran kemih yang berasal dari ginjal dan juga saluran kemih. Lalu kemudian Avogel Solidago ini pun juga dapat berperan sebagai antiinflamasi, di mana antiinflamasi ini pun juga cukup diperlukan ya pada kasus infeksi, karena pada kasus infeksi biasanya juga disertai dengan inflamasi atau peradangan. Nah, aktivitas antiinflamasi dari Solidago ini sebanding dengan obat-obat antiinflamasi lainnya, yaitu obat-obat diclofenac gitu. Tapi untuk Avogel Solidago ini berasal dari herbal. Nah, kalau boleh saya simpulkan, jadi keunggulan dari produk Avogel Solidago itu yang pertama adalah terbuat dari herbal segar tanpa proses pengeringan, sehingga bahan aktifnya 3 kali lebih banyak dan juga akan menghasilkan produk yang 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan herbal kering. Lalu kemudian Avogel Solidago ini tersedia dalam bentuk tinctur sehingga penyerapannya pun juga akan lebih efektif. Lalu kemudian untuk aktivitas antiinflamasi dari Solidago ini sebanding dengan obat-obat antiinflamasi lainnya yaitu dari golongan diclofenac.
Oke, seperti itu. Nah, mungkin sebagai tambahan saya akan tambahkan sedikit untuk menjaga kesehatan ginjal. Kami juga memiliki dari brand Nutracare, yaitu Nutracare Cranberry. Dia berfungsi juga untuk membantu melancarkan buang air kecil gitu. Dan juga bisa untuk membantu mencegah infeksi saluran kemih seperti itu. Mungkin sekian untuk pemaparan dari saya. Untuk waktunya mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Bapak Ahmad. Oke, baik. Terima kasih Ibu Margareta. Nah, tadi sangat menarik sekali. Ternyata memang produk Evogel ini punya perkebunan sendiri. Jadi pabrik dengan kebunnya itu tadi yang digambar Bu Reta ya. Ternyata itu dalam satu kawasan ya. Saya juga benar juga ya, berarti seperti kita di rumah ya, kalau kita pengen buat sambal gitu kan, bisa metik sendiri tuh si cabenya, nggak asal dari cabai mana gitu. Luar biasa sekali Vogel ini, dan karena prosesnya 24 jam, nyampe ke Indonesia juga udah kemasan dalam satu produksi itu, sehingga khasiatnya bisa dijaga ya, dijamin dengan kualitas Swissnya itu. Nah, Bu Reta, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan Dokter Andi juga, Dok. Oke Dok ya, saya coba untuk cek nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar. Oke, pertanyaannya nanti kita akan urutkan Dok ya. Nanti setelah dokter mungkin pertanyaan Bu Reta, saya akan pilihkan nih pertanyaan dokter lagi Dok ya. Karena lumayan nih ada untuk pertanyaan ke produk Vogel juga ada, untuk dokter juga ada. Saya mulai bacakan Dok ya, Bu Yuk. Reta. Ini dari Ibu Melaniati Probolinggo. Ini pertanyaannya, ada info daerah pesisir pantai apakah berisiko timbulnya batu ginjal? Oke, jadi kalau lokasi juga geografi itu, jadi faktor-faktor yang menentukan tuh dikatakan kan tadi ada faktor geografi, faktor apa namanya klimat, iklim gitu ya, climate. Jadi itu kalau hubungan langsung antara pantai dengan yang lain tuh nggak jelas. Tapinya kalau misalnya daerah yang panas gitu ya, itu risiko batu ginjalnya, kejadian batu ginjal lebih tinggi. Biasanya bukan karena yang dihubungkan itu dengan kondisi dehidrasi biasanya, karena orang kepanasan jadi kondisi dehidrasinya lebih tinggi. Nah kalau dehidrasi itu tubuh ginjal tuh berusaha menyimpan cairan gitu. Jadi dia cenderung kalau orangnya kedinginan kan dia gak sering kencing karena ngeluarin cairan, tapi kalau kepanasan keluar keringat banyak, si cairannya tuh jadi si tubuh tuh cenderung menahan cairan, ginjal tuh menahan cairan. Nah biasanya orang yang punya bakat, kalau orangnya nggak punya bakat batu ginjal atau disebutnya stone former tadi, itu tuh dia nggak terlalu masalah walaupun minumnya sedikit. Memang walaupun minum sedikit itu banyak sekali bahaya untuk kesehatan, tapi untuk batu ginjalnya mungkin nggak terbentuk. Tapi kalau untuk orang yang punya bakat batu ginjal dengan jarang buang air kecil karena otomatis kekurangan cairan tadi, maka jadi orangnya itu sama orang lain, orang yang teman-temannya sama-sama makanan yang sama, tapi karena dia punya genetik batu ginjal, jadi si makanan tuh lebih gampang diproses menyebabkan terbentuknya kristal gitu, kristal di saluran kencing. Kalau orangnya sering kencing, si kristalnya itu sebelum bersatu sama kristal yang lain membentuk batu, dia udah keburu keluar gitu. Jadi fungsinya kita banyak minum tuh salah satunya, kalau kita minumnya banyak, kencingnya kan jadi banyak. Nah, kalau kencingnya banyak kalau kita punya bakat batu, terus kita kencingnya banyak, kita sering kencing, jadi si batunya tuh, si bahan-bahan yang pembentuk batu itu sebelum jadi batu tuh jadi kristal kecil-kecil dulu. Terus nanti kalau kristal sama kristalnya lama berinteraksi di saluran kencing, nanti ngumpul jadi makin besar jadi terbentuk batu. Tapi kalau kitanya minumnya banyak, otomatis buang air kecilnya juga banyak. Jadi si kristalnya sebelum terbentuk tuh udah keburu keluar gitu. Tadi salah satu mekanisme si produk Vogel tadi untuk mengeluarkan batu ginjal kan meningkatkan diuresis. Salah satunya tuh itu karena orang yang punya bakat batu ginjal terus dia jarang minumnya sedikit, terus juga kencingnya sedikit, jarang, itu lebih gampang kristalnya kebentuk. Setelah kristal kebentuk terus jarang kencing, lama-lama kristalnya ngumpul sama kristal yang lain, akhirnya terbentuk batu ginjal gitu. Jadi biasanya sih dihubungkan dengan itu gitu, bukan sekedar di pasir yang di pantai misalnya, karena pantai kan panas, bisa juga di misalnya daerah padang pasir jauh dari pantai, tapi karena panas cairannya kurang, risiko batu ginjalnya juga lebih tinggi misalnya. Makanya ada daerah-daerah tertentu yang dingin tuh lebih rendah. Tadi kan ada saya bikin
ada share petanya kan, daerah-daerah yang dingin itu biasanya lebih rendah. Tapi kalau daerah-daerah yang panas itu biasanya lebih tinggi angka kejadian batu ginjalnya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Dok Andi ya. Tadi menjawab mungkin tadi pertanyaan dari Ibu Melaniati. Terus saja kota-kota besar di Indonesia juga kan sebenarnya kan di panas-panas Dok ya, pinggir pantai Surabaya, Jakarta. Jadi memang resikonya juga ternyata dampak besar sekali ya. Ya. Oke. Selanjutnya ini Bu Reta kayaknya belum jelaskan tadi nih. Dari Pak Mikail dari Jogja nih. Di mana saya bisa beli produk-produk Evogel dan berapa harganya? Mungkin untuk harga yang Solidago mungkin Bu Reta. Boleh dibantu Bu Reta? Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Mikail ya tadi yang bertanya ya dari Jogja. Oke, untuk pembelian produk Evogel Solidago ini bisa didapatkan di toko obat dan apotek terdekat, atau mungkin kalau di sekitar Bapak ada Watson, Kimia Farma, itu juga bisa didapatkan di situ. Atau mungkin kalau misalkan Bapak ingin beli secara online, itu juga bisa. Itu di official store kami ada di Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, dengan nama tokonya itu adalah Konimex Store atau Konimex Official. Nah, kalau memang Bapak masih kesulitan untuk mendapatkan produknya, Bapak bisa menghubungi kami di 0811 9690 3055. Nanti akan kita bantu carikan outlet terdekat ya untuk mendapatkan produknya. Nah, kemudian untuk harganya sendiri untuk Evogel Solidago itu di harga 421.300. Seperti itu Bapak Mikael mungkin bisa membantu ya. Oke, terima kasih. Kalau yang harga segitu tuh bisa dipakai berapa lama? Untuk ini bisa sampai 1 bulan, Dok. Oh, dengan pemakaian sesuai dosis gitu? Ya, sesuai dengan dosisnya. Oke, informasi juga mungkin berarti di tetes ya ke setengah gelas ya, Bu Reta ya? Iya, betul. Jadi karena bentuknya ini tincture ya, jadi bentuknya itu berbeda, bukan tablet ya. Jadi dia harus dicampurkan ke dalam air terlebih dahulu. Jadi ditetes 15-20 tetes dalam 100 ml air, kemudian dikonsumsinya itu 3 kali sehari. Kalau memang untuk perawatan atau mungkin untuk pencegahan, misalkan dulunya sudah pernah nih kena batu ginjal gitu kan, tadi untuk mencegah supaya tidak berulang, nah itu bisa dikonsumsinya 1 kali sehari aja. Seperti itu. Berarti kalau sekali sehari bisa buat 3 bulan lah ya? Ya bisa lebih lama Dok. Hitungannya betul ya untuk 3 bulan berarti harus dihitung dulu berarti kan. Iya betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Agis Rahma Wijaya dari Bogor. Ini untuk Dokter Andi. Mengkonsumsi yang kandungan garamnya tinggi nih, mungkin setiap hari dapat menyebabkan batu ginjal kah Dok? Saya juga sering sekali sakit pinggang Dok. Seperti itu. Oke, ya jadi sekali lagi kalau batu ginjal itu faktor risikonya nggak cuma satu. Jadi interaksi antara berbagai faktor. Jadi misalnya gini, ada orang yang sama temenan gitu ya, yang satu dua-duanya tuh konsumsi garamnya tinggi gitu. Jadi sama lah makannya bareng, sama konsumsi garamnya tinggi. Tapi yang satu tuh lebih karena punya yang satu si A misalnya punya bakat batu ginjal gitu, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, sementara si B yang banyak makan garam juga, si keluarganya tuh nggak ada satupun yang kena batu ginjal. Terus perempuan, kan kalau perempuan risikonya lebih rendah, walaupun sama-sama konsumsi garamnya tinggi, yang satu tuh kena batu ginjal bisa, yang satu enggak gitu, yang si A kena si B enggak. Padahal sama-sama minum atau makan makanan yang mengandung garam tinggi. Tapi mungkin si B lebih di keluarganya ada yang punya darah tinggi gitu ya, banyak yang darah tingginya, nggak ada yang batu ginjal, sehingga dengan konsumsi garam yang tinggi itu dia lebih cepat punya darah tinggi. Jadi penyakit itu beda, sama-sama makanan yang nggak sehat, terlalu banyak garam gitu ya. Yang satu kena batu ginjal, yang satu kena darah tinggi. Tapi nanti yang kena darah tinggi tadi itu tuh meningkatkan risiko untuk batu ginjal di kemudian hari. Jadi kan faktor risiko batu ginjal itu ada diabetes, hipertensi, ya konsumsi garam yang tinggi, konsumsi protein yang tinggi, protein hewani yang tinggi gitu ya, bukan nggak boleh tapi terlalu banyak. Terus juga kurang makan sayuran dan buah-buahan, itu tuh dalam hubungannya dengan makanan tuh itu, sama kurang minum. Jadi kalau makanan tuh satu minumnya harus banyak, ya minumnya tuh banyak dan sesuai dengan berat badan gitu. Kemudian yang kedua harus banyak makan sayuran buah-buahan. Itu sayuran dan buah-buahan itu dikatakan sifatnya alkali itu. Makanya tadi salah satu air yang bagus untuk mencegah batu ginjal itu dan mencegah
terjadinya batu ginjal dan membantu pengeluaran batu ginjal itu air yang sifatnya alkali. Itu kan banyak kan di mall-mall itu apa di Alfamart, Indomaret juga banyak apa namanya yang jual air yang sifatnya alkali kan sekarang. Nah, itu yang ketiga tuh kurangin diet yang harus dietnya jangan terlalu banyak garam. Sekali lagi bukan nggak boleh ya, tapi kalau nggak boleh makan garam, nggak boleh makan ini enggak. Boleh, tapi jangan berlebihan gitu. Ya apalagi kalau punya keluarga dengan bakat. Jadi kalau lagi ngumpul sama keluarga lebaran nih nanti itu tanya, kali ada sepupu yang udah jarang ketemu ternyata ada batu ginjal. Jadi itu tuh penting banget buat kita. Oh, kamu punya batu ginjal, berarti saya juga ada risiko batu ginjal gitu. Karena si faktor genetik itu tuh penting. Saya tuh kalau misalnya ada pasien punya batu ginjal tuh, kalau saya suruh misalnya tuh kakaknya ada berapa, adiknya ada berapa, ada 5 orang bersaudara, itu semua suruh periksa kencingnya aja dulu. Kalau kencingnya ternyata ada kelainan, langsung periksa USG. Karena banyaknya 50% pasien tuh nggak ada keluhan. Tadi kan 50% nggak ada keluhan. Jadi yang paling penting itu tuh yang paling gampang tuh jangan, oh saya sering makan apa namanya garam-garam, berarti saya ada risiko batunya. Udah paling gampang tuh periksa kencing aja. Kencing itu kan gampang banget, tinggal datang ke laboratorium, nggak usah diambil darah, tinggal periksa kencing. Kalau perempuan jangan lagi menstruasi gitu ya. Kalau di luar waktu menstruasi, periksa kencingnya. Kalau hasilnya ada yang abnormal gitu, misalnya sel darah merah banyak gitu, sel darah putih banyak, pokoknya ada yang aneh-aneh lah, langsung aja minta periksa USG. Ya, USG di laboratorium juga suka ada kan USG ginjal, nanti bisa ketahuan. Nah, nanti kalau ternyata ada batu, nanti konsultasi ke dokter gitu. Ya, dok, ini saya ternyata ada batu ginjal, mau diapain gitu. Nah, jadi itu tuh faktor risikonya tuh multifaktorial. Yang tadi misalnya apa namanya diet garam tinggi, tapi kalau nggak punya faktor keturunan mungkin penyakitnya malah kebentuk darah tinggi, batu ginjalnya enggak gitu. Terus juga satu lagi yang tentang nyeri pinggang. Nyeri pinggang itu macam-macam penyebabnya gitu. Nah, kebanyakan malah bukan karena batu ginjal, kebanyakan sih karena rematik aja. Ada sebagian kecil yang punya nyeri pinggang yang ternyata memang ada batu di ginjalnya gitu. Tapi kebanyakan yang sakit pinggang itu malah bukan. Jadi kalau statistiknya dari 100 orang yang sakit pinggang, itu yang kena batu ginjal paling 5 orang, 10 orang gitu. Kebanyakan 90% tuh bukan batu ginjal. Tapi ada orang-orang yang punya batu ginjal, keluhannya salah satu yang khasnya tuh nyeri pinggang gitu. Dari 50% yang punya keluhan. Dari 100 orang yang punya batu ginjal, 50% itu nggak ada keluhan, 50% ada. Nah, dari 50% yang ada itu keluhannya ada yang nyeri pinggang, ada yang nyeri kolik ya. Nyeri kolik itu nyeri terus hilang gitu. Terus nanti beberapa menit lagi sakit lagi luar biasa terus hilang gitu. Jadi nyeri kolik itu kayak gitu. Itu tuh berhubungan dengan kontraksi dari saluran kencing yang apa namanya yang periodik sifatnya. Kan yang sifatnya periodik tuh saluran cerna ya, usus besar, usus halus itu bergerak terus berhenti, bergerak terus berhenti. Salah satunya lagi saluran kencing. Jadi kalau saluran kencing itu kontraksi terus nanti dia istirahat. Nanti kontraksi lagi terus dia istirahat lagi. Makanya kalau ada batu di saluran kencing dia gerak tuh. Nah, jadi pas lagi kontraksi kan ada batu sakit. Sakit luar biasa terus tiba-tiba hilang. Duh, kayak yang keringetan sampai orang itu kesakitan banget terus tiba-tiba hilang, nggak diapa-apain. Terus tiba-tiba nanti beberapa menit lagi atau beberapa jam lagi sakit lagi luar biasa gitu. Nah, ya itu namanya nyeri kolik. Jadi ada juga yang kencing nggak sakit, nggak nyeri pinggang, nggak apa-apa. Terus tapi batu kencingnya tuh berdarah gitu, merah gitu kencingnya. Padahal nggak nyeri pinggang, jadi nggak harus semuanya ada. Bisa juga kombinasi nyeri pinggang juga, kencingnya anyang-anyangan gitu ya, kayak infeksi saluran kencing. Kan kalau batu ginjal itu jadi gampang kena infeksi. Nah, salah satu gejala infeksi itu infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing itu gejalanya itu jadi apa namanya kencingnya itu kayak anyang-anyangan gitu. Kalau di Jawa Barat tuh sebutnya jengjerihan kalau orang pasien bilang tuh. Jadi kayak nggak lampias gitu kencingnya tuh. Nah, kalau pada laki-laki ditemukan gejala kayak gitu, lelaki dewasa itu tuh curiga ada batu. Karena laki-laki itu jarang sekali kena infeksi saluran kencing, laki-laki dewasa ya. Kalau laki-laki anak kecil sama orang dewasa, orang usia lanjut tuh lebih sering karena kan ada prostat. Kalau anak kecil gampang kena infeksi saluran. Kalau orang dewasa nih kayak apa namanya usianya kayak Pak Mas Ahmad nih, tiba-tiba sakit kencing anyang-anyangan itu tuh jarang banget. Laki-laki yang usia dewasa tuh jarang sekali infeksi saluran kencing. Kalau perempuan tuh lebih sering. Jadi kita nggak curiga kalau perempuan ibu-ibu sakit kencing langsung ini batu ginjal gitu. Karena kalau perempuan itu si saluran kencingnya itu dekat sekali sama vagina. Si vagina itu banyak sekali kuman. Ya, jadi kalau ibu-ibu tuh ngebasuh air kencingnya nggak betul ya, kan yang harus bagusnya tuh dari atas ke bawah. Jadi biar si vagina itu di bagian bawah,
si uretra tuh bagian atas. Jadi kalau kita ngebasuh air kencingnya dari atas ke bawah itu tuh aman tuh. Tapi kalau bulak-balik itu ngebasuh air kencingnya atau nyemprotnya dari bawah ke atas, sebagian bakteri yang di vagina tuh pindah ke saluran kencing. Terus nanti naik ke atas bikin infeksi. Nah, kalau ibu-ibu tuh sering gitu walaupun nggak ada batu. Jadi kalau ibu-ibu yang sakit kencing gitu nggak langsung ini pasti batu ginjal gitu. Tapi kalau laki-laki usia 30-40 tahun tiba-tiba sakit kencing, itu tuh harus disingkirkan kemungkinan batu ginjal, periksa USG ginjal gitu. Selain diobatin infeksinya, jadi jangan oh ini mah infeksi saluran kencing aja, kasih antibiotik, obat kencing selesai, udah aja. Karena dia ada kemungkinan batu ginjal yang nanti setelah sembuh infeksinya nggak ada keluhan lagi, tapi nanti dia bisa ngerusak ginjalnya, nanti tiba-tiba 10 tahun kemudian datang dengan kerusakan ginjal, cuci darah, gara-gara kitanya sebagai dokter tuh lupa screening. Ketika laki-laki datang dengan infeksi saluran kencing, kita kasih obat antibiotik, kasih obat kencing, 3 hari beres itu, udah hilang sakitnya. Tapi kita nggak suruh screening gitu. Nah itu maksudnya pentingnya kita tuh memahami oh risikonya apa aja, faktor risiko. Laki-laki itu memang lebih sering daripada perempuan untuk batu ginjal dan apa namanya faktor risiko yang lain. Obesitas misalnya, orang punya gula darah tinggi, punya hipertensi, itu faktor risiko untuk batu ginjalnya jadi lebih tinggi. Apalagi kalau ngumpul di satu orang udah gemuk, keluarga ada yang batu ginjal, darah tinggi juga, hipertensi juga, sakit kencing lagi. Itu tuh kemungkinan batu ginjalnya itu tinggi gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih dok. Jadi bahaya sekali jika nanti malah tanpa diduga ternyata masuk ke level yang gagal ginjal kan. Gara-gara kitanya kelupaan untuk screening gitu. Ya betul. Sebenarnya ada keraguan sih kalau di laki-laki, beberapa saya ketemu. Ini saya itu prostat atau batu ginjal kan gitu dok. Malah kalau prostat usianya 55-60 tahun ke atas. Jangan umur 40-an prostat itu tuh jarang banget. Dan ada tanda-tanda lainnya dok ya kalau prostat dok ya. Nah, ya memang kadang-kadang susah dibedain. Kalau prostat itu kan keluhannya kayak orang infeksi saluran kencing, jadi kencingnya kayak susah, kayak nahan, kayak nggak lampias. Bisa aja infeksi saluran kencing juga tanpa adanya prostat. Makanya pokoknya kalau laki-laki ada infeksi tanda-tanda infeksi saluran kencing atau disebutnya LUTS ya, lower urinary tract symptom, keluhannya tuh apa namanya sakit kencing atau kencingnya kayak ngeden atau kayak sering kencing banget, tiap berapa menit kencing gitu. Itu tuh namanya LUTS, itu bisa kena prostat. Kalau usianya lanjut kita pikirin prostat juga, tapi usianya masih 40 tahunan gitu, 30-40 tahun, kita lebih cenderung takutnya ada batu ginjal misalnya. Oke, terima kasih dok. Masih banyak dok nih pertanyaan, tadi terjawab secara garis besarnya sudah terjawab. Nah selanjutnya ini untuk Bu Reta, saya coba gabungkan Bu Reta ya. Ini karena pasiennya seperti Pak Andri dari Malang ini mungkin udah mencoba produk berbahan Solidago lainnya. Nah, ini apa perbedaan dengan Solidago yang di Avogel ini? Oke, baik. Dari Bapak Andri di Malang ya, Bapak Ahmad ya. Baik, nah keunggulannya atau perbedaannya apa nih dengan suplemen Solidago lainnya gitu kan untuk Avogel Solidago ini. Nah perbedaannya itu yang pertama, untuk Avogel Solidago ini terbuat dari herbal segar. Jadi tadi itu tanpa proses pengeringan ya, jadi bahan aktifnya itu pun jadi lebih terjaga. Nah bahan aktifnya lebih terjaga, otomatis kan bahan aktifnya juga akan lebih banyak nih dibandingkan dengan herbal kering. Nah tentu kalau bahan aktifnya ini lebih banyak, otomatis efektivitasnya pun juga akan 3 kali lebih efektif ya dibandingkan dengan herbal kering. Kemudian yang kedua, produk Avogel Solidago ini tersedia dalam bentuk tinktur. Jadi penyerapannya pun juga akan lebih optimal. Seperti itu Bapak Ahmad, mungkin bisa membantu ya Bapak Andri ya. Oke, terima kasih tadi untuk Mbak Andri dari Malang. Memang kita efektivitasnya keunggulan dari Avogel dari Fresh Help itu ya. Nah, herbal segar Bu Reta ya. Selanjutnya sebentar, ada pertanyaan lagi nih, masuk lagi nih ya. Sebentar dok, saya pilihkan dok. Dari Ibu Rahel di Batam. Saya pernah cek USG dan ternyata ada benjolan kecil di ginjal saya dan isinya air. Ukurannya hanya sekitar ujung jari, sehingga tidak disarankan ada tindakan atau pengobatan. Apakah ini potensi berbahaya? Dan bagaimana pola hidup yang mendukung kesehatan ginjal? Oke. Itu dok. Kalau benjolan isinya cair tuh namanya kista ginjal. Kista ginjal itu biasanya sih nggak bahaya dan kadang-kadang hilang sendiri, nggak diapa-apain. Jadi di kista misalnya di USG ada kista di kiri, di kanan, atau kadang-kadang lebih dari satu, ukurannya kecil-kecil, nggak usah diapa-apain, biarin aja. Nanti tunggu 6 bulan USG ulang tuh kadang-kadang hilang sendiri.
ya. Kadang kalaupun ada masih tetap ada juga nggak bahaya kalau kista. Jadi kalau tumor tuh kalau ada namanya benjolan yang abnormal tuh tumor tuh daging gitu, ada yang jinak ada yang ganas. Kalau ini sih benjolan tapi isinya cairan gitu, namanya kista disebutnya. Jarang sekali itu bikin masalah. Jadi kista itu bisa di mana-mana, ada kista liver, ada kista ginjal, kecuali ada yang namanya penyakit polycystic kidney disease, itu kistanya tuh banyak sekali gitu. Di ginjal tuh banyak gitu, itu jadi polikistik. Nah itu salah satu penyebab gagal ginjal juga, salah satu penyebab, tapi lebih jarang dibandingkan batu ginjal gitu. Tapi ada, kalau kistanya cuma 1-2 gitu beberapa, terus juga nggak bahaya. Biasanya dokternya juga bilang ini nggak usah diapa-apain, biarin aja, nggak usah dipikirin malah. Ya. Nah terus kalau untuk pola hidup sehat untuk ginjal, yang pertama tadi minumnya harus cukup sesuai berat badan. Minumnya yang misalnya kalau berat badan, jadi jangan saya udah minum sehari 2 liter. 2 liter tuh untuk berat badan 50 kilo. Kalau berat badannya 70 kilo, dia harus sekitar 3 liter. Kalau 80 kilo, 3,5 liter gitu. Jadi jangan aturan 8 gelas itu yang kadang-kadang suka, saya udah 8 hari ini udah minum 8 gelas sudah cukup berarti. Padahal sebenarnya berat badannya kalau 70 kilo, 80 kilo beda kan pasti kan antara anak kecil sama yang anak kecil yang beratnya cuma 20 kilo gitu sama orang dewasa, pasti kebutuhan cairannya kan beda. Nah, itu juga harus ditentukan. Terus minumnya tuh, minum airnya tuh lebih, bisa aja kan kita misalnya berat badan 70 kilo minum harus 3 liter. Bisa aja kan kita bangun tidur minum seliter. Nanti siang minum seliter, malam minum seliter, sama-sama 3 liter kan. Tapi itu selain nanti ngeganggu aktivitas kan, berarti nanti sering kencing banget kalau kencing minum langsung 1 liter kan. Yang paling bagus tuh dipecah gitu. Jadi kalau kita minum harusnya 3 liter, minum 1 gelas, bangun tidur minum segelas. Nanti 2 jam lagi tuh haus nggak haus minum lagi gitu. Jadi jangan nunggu haus, pakai jadwal aja, pakai alarm kalau perlu. Jam 7 minum lagi, nanti jam 9 tuh minum lagi segelas. Minum lagi jam 11 minum lagi segelas, jam 1 minum lagi segelas. Nah, kalau terus gitu, terus kalau misalnya orangnya 70 kilonya tuh kelebihan, misalnya tinggi badannya 150, berat badannya 70 kilo kan berarti kelebihan tuh. Itu ditambah lagi minumnya. Jadi minumnya lebih banyak, ditambah 1 gelas sebelum dan 1 gelas sesudah makan besar. Jadi dia minum tiap 2 jam, tapi pas makan pagi dia minum dulu segelas terus makan, pas mau selesai sebelum kenyang benar dia minum lagi segelas. Jadi sebelum dan sesudah. Nanti setelah itu 2 jam sekali minum lagi gitu. Jadi minumnya lebih banyak dibandingkan biasa, kan nanti si minum banyak itu tuh punya manfaat untuk nurunin nafsu makan, mengurangi makan berlebihan dan sebagainya gitu ya. Itu bagus. Terus yang itu dalam hubungan dengan minum cairan. Terus kalau airnya kalau mau milih, kalau nggak air biasa ya air yang sifatnya alkali tadi, itu tuh bagus. Terus juga biasakan itu tuh ada, sekarang tuh banyak mesin-mesin yang bisa produksi air langsung dari keran gitu. Itu sifatnya bisa yang ada yang alkali langsung. Itu kelebihannya apa? Itu tuh kalau bisa kita tuh menghindarkan diri kita tuh sama keluarga tuh dari zat yang sifatnya air yang sifatnya tuh mengandung mikroplastik gitu. Mikroplastik itu kayak yang di galon-galon air mineral itu kan ada plastiknya. Si plastik itu tuh kalau cari di internet deh, bahaya mikroplastik itu tuh nanti ada. Jadi si air-air itu, air-air yang terkenal itu tuh punya kandungan mikroplastik masing-masing. Merek ini kandungan mikroplastiknya berapa. Jadi kalau kita biasa minum dari air kemasan gitu ya, itu tuh ada mikroplastiknya. Kalau dalam waktu sebentar, setahun 2 tahun mungkin nggak apa-apa, tapi kalau belasan tahun si mikroplastik itu nggak bisa dicerna. Kayak plastik itu kan nggak bisa dicerna sama alam. Kalau masuk ke badan kita juga nggak bisa dicerna sama tubuh kita, tuh mengendap pelan-pelan nanti merusak si organ-organ tubuh. Satu itu. Yang kedua tuh si plastik itu tuh kalau misalnya kita kan minum air mineral ya, mereknya apapun, itu kan dibawa dari luar kota masuk ke kota kita kan lewat jalan tol gitu. Di jalan tuh kena sinar matahari kan berjam-jam. Itu ada yang namanya tuh kalau si airnya si kemasan si air mineral itu kan dari plastik itu tuh bukan kemasan yang mahal, itu kan yang murah. Yang kalau kita minum air yang buat olahraga kan suka ada free BPA free. Itu plastik itu walaupun dipanasin yang lama kena matahari itu tidak akan mengeluarkan BPA. BPA itu namanya bifonyl lupa saya itu. Pokoknya BPA itu zat yang kalau misalnya plastik kena matahari yang lama terus nanti keluar BPA-nya nyampur sama airnya. Terus airnya kita minum. Si BPA itu tuh meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko infertilitas gitu. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya kalau kita bisa coba, alatnya sekarang nggak mahal-mahal tuh, mungkin berapa juta gitu. Jadi kita air dari keran tuh langsung masuk ke alat itu, langsung minum, bisa airnya pH-nya tinggi gitu ya.
Terus juga enggak, jadi kita tuh langsung dari air keran gitu, air kerannya jadi layak minum, nggak ada mikroplastiknya, nggak ada BPA-nya gitu. Jadi itu salah satu berhubungan dengan air tuh, kan kalau ginjal tuh air gitu kan. Jadi kita udah banyak minum tapi airnya banyak mikroplastik, banyak BPA-nya juga nggak sehat sebenarnya ya. Itu yang dalam hubungannya dengan air. Kemudian kalau dari pola hidup yang lain yang hubungannya dengan kesehatan ginjal, itu tuh banyak makan sayuran, banyak makan buah-buahan karena sifatnya tuh alkali. Kalau sayuran dan buah-buahan itu sifatnya alkali dan itu tuh bisa mencegah terbentuknya batu ginjal, dan juga si sayuran dan buah-buahan juga kan banyak mengandung antioksidan. Jadi dia tuh bermanfaat untuk daya tahan tubuh, untuk melindungi tubuh dari radikal bebas gitu. Jadi itu yang pola hidup sehatnya. Kemudian yang ketiga, rajin olahraga ya, olahraga yang rutin ya, cari olahraga yang kita suka terus dijalani secara rutin seumur hidup kalau bisa. Nah, itu tuh banyak sekali manfaatnya, nggak cuma buat ginjal, buat pembuluh darah, buat jantung, buat sistem pertahanan tubuh, buat otak, macam-macam gitu. Terus makannya jangan berlebihan. Itu salah satu yang disebut kunci sehat itu tuh, makan tuh jangan berlebihan gitu. Jadi mau makan apa aja boleh, tapi jangan berlebihan. Kita tuh banyak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi makannya berlebihan. Jadi makan yang dibolehkan tuh berlebihan itu. Makan nasi merah, wah ini nasi merah tuh bagus. Tapi makannya sampai kekenyangan banget, itu malah lebih nggak bikin nggak sehat dibandingkan kita makan nasi putih tapi nggak kekenyangan gitu. Itu salah satu kunci, disebut salah satu you are what you eat, itu salah satu kunci sehat itu makannya tuh nggak berlebihan. Salah satu yang sering dianggap makan berlebihan itu tuh kalau kitanya makan tuh kekenyangan, itu berlebihan pasti. Tapi ada yang sering orang kelewat, yang disebut berlebihan tuh ketika nggak lapar tapi masih makan. Itu tuh berlebihan juga. Jadi misalnya kita habis makan jam 8, udah rada kenyangnya udah berkurang nih. Jam 10 tuh ada yang datang mau bawain gorengan. Terus kita makan. Itu tuh kita makan pada saat kita nggak lapar. Itu tuh berlebihan juga. Nah, itu tuh bikin penyakit juga. Nanti segala macam penyakit tuh timbulnya tuh dari makan berlebihan tadi. Nah, kemudian nanti yang tadi satu lagi yang puasa intermittent, yang aja rutin menjalankan puasa intermittent. Jadi kita tuh mengistirahatkan organ-organ kita termasuk ginjalnya. Ketika kita misalnya puasa Ramadan nih, bentar lagi kan puasa Ramadan. Jangan lupa minumnya yang banyak pas sahur sama pas buka. Nah, pada saat kita jam 4 makan, udah gitu nggak makan lagi sampai maghrib, berarti selama 14 jam tuh nggak ada kalori yang masuk sama sekali. Bahkan air aja nggak ada kan. Jadi si ginjal tuh bener-bener nggak ada kerjaan dalam hal membuang racun. Kan ginjal tuh salah satu fungsinya membuang racun kan. Sekarang racun apa yang mau dibuang? 14 jam nggak ada yang masuk. Berarti si ginjal tuh istirahat gitu. Dia tuh ada waktu untuk memperbaiki diri, membersihkan sel-sel yang rusak. Ini ada sel yang kurang bagus, dibenerin. Kalau nggak bisa dibenerin, diganti sel yang baru. Itu hampir semua organ tuh kalau dikasih kesempatan beristirahat, itu tuh dia akan mengaktifkan proses autofagi gitu. Di ginjalnya, di livernya, di sistem imunnya, semua tuh dikasih waktu istirahat. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi itu tuh kalau dikombinasi, kita minum yang banyak, airnya air yang sehat, yang kemudian rajin olahraga, makannya nggak berlebihan, rajin puasa intermittent, minum suplemen lah kalau mau, suplemennya macam-macam yang dari Vogel, dari macam-macam lah. Itu tuh moga-moga tuh nggak banyak penyakit di kemudian harinya. Dan itu tuh proses yang panjang. Jangan ngarepin saya mau minum ini sehat, udah cuma minum vitamin doang, tapi nggak pernah olahraga, makan berlebihan, segala macam dimakan gitu ya, tapi cuma minum suplemen aja yang mahal-mahal bakal sehat, nggak akan yang kayak gitu. Itu malah apa namanya bikin penyakit yang macam-macam. Itu satu lagi itu, jangan ngerokok baik aktif maupun pasif gitu ya. Karena susah juga ngomongnya, karena banyak juga dokter yang ngerokok. Bilang aja, misalnya dokter bilang jangan ngerokok, jangan, dokternya itu banyak yang ngerokok kok itu. Ya, jadi teman-teman saya juga banyak yang ngerokok, maksudnya dokter juga. Jadi itu tuh salah satu pola hidup sehat tuh biasanya kombinasi dari berbagai apa namanya pola hidup yang sehat. Jadi nggak bisa kita ngandelin satu aja gitu. Ini tuh aja kalau tadi pertanyaannya yang buat ginjal sehat. Oke, langsung menjawab beberapa pertanyaan dok. Ini saya langsung checklist nih, jawab pertanyaan yang udah terjawab sekaligus. Ini ada pertanyaan juga buat dokter dulu deh, dari Ibu Nunung dari Bekasi. Ini empedu saya sudah dibuang dan tidak ada keluhan. Nah, saya mau menjaga jangan sampai ada batu ginjal saya terganggu. Yang saya tanyakan, oh ini apakah benar minum teh setiap hari akan menyebabkan batu ginjal? Ini kayaknya mulai. Enggak kok. Enggak, Kalau kan? tadi yang saya jelasin tuh faktor risiko batu ginjal tuh ya itu aja gitu. Iya, oke dok. Jadi nggak ada misalnya minum teh tiap hari atau minum misalnya nonton TV tiap hari meningkatkan risiko batu ginjal, enggak lah. Itu aja yang dia ada faktor lingkungan, ada faktor individual. Atau faktor individualnya ada yang bisa dirubah,
Oke. Yang modifiable, ada yang non modifiable. Non modifiable itu udah nggak bisa diapa-apain. Misalnya orang tua ada yang punya batu ginjal mau diapain kan? Umur tambah lama tambah umur, laki-laki atau perempuan gitu ya, ras gitu kan, itu nggak bisa diapa-apain. Tapi itu bisa jadi petunjuk buat kita. Wah, ibu saya punya batu ginjal, paman saya punya batu ginjal, saya belum pernah di screening batu ginjal. Kalau jangan ngandelin, tapi kan saya nggak sakit pinggang, nggak pernah sakit kencing, berarti pasti nggak ada batu. Karena 50% pasien dengan batu ginjal itu nggak punya keluhan sama sekali. Jadi kalau kita dengar, oh saudara kita masuk rumah sakit kena batu ginjal, itu tuh petunjuk buat kita, saya harus mulai screening nih, saya belum pernah tahu nih saya ada batu ginjal atau enggak. Kalau misalnya ternyata ada batu ginjal, kita screening, periksa kencing aja yang paling sederhana. Gak usah USG dulu yang mahal-mahal gitu ya, periksa kencing aja. Kencingnya abnormal, wah ini takutnya ada batu nih, lanjutin pemeriksaan USG gitu. Jadi nggak perlu ke dokter dulu juga bisa itu tuh. Datang aja ke lab, saya mau periksa kencingnya normal, dah beres lah, kemungkinan nggak ada masalah. Jadi 3 bulan lagi periksa lagi kencingnya, 6 bulan lagi periksa lagi. Tapi kalau kencingnya ada masalah, ada yang di contreng, jadi yang di garis merah, di bintang-bintang gitu, udah aja langsung minta USG aja. USG itu bisa kelihatan. Tapi kalau bisa USG-nya sama sama dokter spesialis radiologi yang udah pengalaman gitu kan. Ada USG itu kadang sama dokter umum, kadang sama dokter spesialis. Kalau yang sama dokter spesialis biayanya sekitar 700 ribuan atau 700-800 ribu. Tapi bisa lihat yang lain juga kan, selain ginjal bisa lihat liver, empedu, pankreas, limpa, macam-macam gitu ya. Itu jadi apa namanya, caranya tadi kita tahu. Nah, satu lagi ada faktor yang bisa dimodifiable, berat badan, ya, kelebihan berat badan. Terus kalau punya gula tuh, gulanya harus terkontrol. Kalau gulanya tinggi itu meningkatkan risiko batu ginjal. Jadi kalau udah hipertensi, gula kan nggak bisa sembuh, tapi bisa kita kontrol. Betul. Nah, makanya tadi olahraga, puasa itu tuh ikut, selain mencegah bagus buat ginjal, dia tuh mencegah dan menurunkan gula darah, tekanan darah tinggi, berat badan. Jadi secara tidak langsung, secara langsung dia melindungi ginjal dan bagus buat ginjal. Secara tidak langsung dia menurunkan risiko-risiko yang bisa menyebabkan batu ginjal. Tadi kan diabetes, hipertensi, sama kelebihan berat badan gitu. Oke. Kurang lebih sih gitu ya. Oke, baik dok. Gimana Pak Eti, masih ada lanjut, masih ada waktu ya? Ada satu pertanyaan lagi untuk Bu Reta, satu pertanyaan lagi untuk dokter deh. Untuk Bu Reta mungkin ini, masih tadi dari Bu Rehel, bagaimana cara kerja Evogel Solidago? Apakah dapat dikonsumsi bagi pasien yang memiliki sakit kencing batu? Oke, dengan Ibu Rachel ya tadi di Batam ya. Oke, jadi apakah bisa untuk Evogel Solidago untuk penderita kencing batu gitu ya? Jadi si Evogel itu kan tadi yang saya sampaikan ya, Evogel Solidago itu bisa memiliki efek diuretik ya, jadi peningkatan aliran cairan urin. Nah, di situ dia akan berfungsi untuk membersihkan ginjal. Jadi dia bisa mencegah supaya tidak terbentuk batu ginjal, ataupun memang misalkan sudah ada batu ginjal atau batu urin gitu. Nah, itu dia bisa membantu untuk mengikisnya dan bisa mengeluarkannya dalam bentuk yang lebih kecil. Seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi ya Bapak Ahmad? Maaf. Mungkin mekanisme kerjanya mungkin boleh diulangi lagi, bagaimana cara kerja Evogel Solidago ini untuk memastikan gitu. Oke, berarti saya ulang lagi ya. Jadi untuk mekanisme kerjanya tadi ya, jadi dia sifatnya itu sebagai diuretik. Jadi untuk peningkatan aliran urin. Jadi yang tadi juga udah disampaikan sama Dokter Andi ya, kalau misalkan aliran urinnya itu dilancarkan, otomatis juga ditambah dengan konsumsi air yang cukup ya, gitu nanti akan membantu untuk mengikis batu di ginjalnya itu, dan nanti bisa untuk mengeluarkan batu ginjal itu dalam bentuk yang kecil-kecil, jadi bisa untuk mengobati dari batu ginjal itu sendiri. Gitu Bapak Ahmad. Oke, thank you Bu Reta. Ini Dokter Andi, pertanyaan terakhir ya dok ya, saya gabungkan 2. Ini karena pandemi kan banyak sekali yang minum multivitamin nih. Wah, luar biasa lah ya, bukan di rumah saya aja stok itu masih banyak nih, dari kantor istri saya, dari kantor saya gitu, nggak keminum, saking banyaknya nih. Ini pertanyaannya, tadi kan dokter udah sampaikan juga di materi ya, bahaya sekali ya, untuk apalagi vitamin C yang berlebihan. Seperti apa sih dok? Karena kan kita juga tetap butuh vitamin C, tetap butuh vitamin D gitu dok. Ya, sebenarnya jangan berlebihan, itu masing-masing ada beberapa literatur yang berlebihannya itu, karena kebutuhan vitamin C itu sebenarnya cuma sekitar 50-100 gram per hari. Sementara kan kita ada yang 1000 gitu kan, 1000 miligram gitu kan. Sebenarnya kalau vitamin C itu
beda sama vitamin A, D, E sama K ya. Vitamin A, D, E, K itu kalau berlebihan tuh jadi hipervitaminosis namanya. Jadi kelebihan vitamin, ada gejala-gejalanya karena dia itu nggak disimpan di lemak, jadi nggak dibuang kalau kelebihan. Kalau vitamin B, vitamin C itu dia kalau kelebihan dibuang. Jadi kalau kita minumnya 1000 mg butuhnya cuma 50 sampai 100, sisanya tuh dibuang. Cuman yang diharapkan dari dosis yang tinggi itu tuh efek antioksidannya tuh tinggi gitu. Kalau kebutuhan cuma 50-100 mg kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya tinggi itu masuk ke dalam tubuh, dia tuh punya efek antioksidan, bisa menetralisir berbagai radikal bebas. Itu tujuan penggunaan vitamin C dosis tinggi misalnya. Cuman salah satu efek sampingnya tuh ada risiko untuk meningkatkan risiko batu ginjal. Bukan berarti otomatis pasti batu ginjal. Kan ada kan faktor risikonya macam-macam. Kalau di orang tertentu tuh dia punya gula, darah tinggi, punya kelebihan berat badan, keluarganya ada yang punya batu ginjal, terus kebetulan minum vitamin C-nya tiap hari berlebihan, itu risiko batu ginjalnya meningkat. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu mungkin nggak masalah gitu. Jadi cuman kalau yang segala sesuatu yang berlebihan kan nggak boleh. Misalnya minum UC 1000 3 botol sehari gitu kan, itu juga buat apa sih kayak gitu-gitu amat. Maksudnya ya sehari 1 botol atau 500 mg sehari itu tuh relatif aman gitu. Tapi kalau udah yang berlebihan, yang kadang-kadang ada pasien tuh kadang-kadang kalau jadi dokter tuh kadang-kadang ada yang datang tuh kita tuh sampai geleng-geleng, kalau masa itu minum obat rematik sehari 3 kali bertahun-tahun, itu tuh ada yang kayak gitu sampai muntah darah dan sebagainya, itu ada yang kayak gitu tuh. Jadi ada yang minum apa namanya minuman energi apa namanya yang kayak minuman energi gitu ya, itu tuh sampai berbotol-botol sehari gitu. Jadi ada yang kayak gitu, yang pokoknya yang menurut akal sehat itu kayaknya berlebihan lah gitu. Tapi memang ada juga orang misalnya minum vitamin C dosis tinggi tiap hari rutin gitu, tapi karena dia nggak punya bakat terbentuknya batu ginjal sih aman-aman aja gitu. Kurang lebih sih gitu sebenarnya. Tapi pertanyaan satu lagi apa? Ada 2 disatuin? Sebenarnya satu itu pertanyaannya dari Bu Risma di Riau. Ini sih tadi sebenarnya ini dok dari makanan juga. Apakah makanan dengan aroma yang sangat menyengat dapatkah merusak kesehatan ginjal seperti bawang putih, jengkol, petai, itu dok? Itu sih bukan karena baunya ya, maksudnya baunya mah itu mah nggak jauh ke ginjalnya tuh kan, ini baunya bau di hidung aja gitu. Tapi ada yang namanya tuh apa namanya keracunan jengkol gitu, khusus jengkol loh ya. Kalau yang lain makanan lain kayak bawang putih dan lain-lain tuh enggak. Jengkol tuh ada beberapa tapi enggak banyak gitu. Ada yang orang makan jengkolnya berlebihan, terus si jengkolnya itu tuh menyebabkan renal shutdown gitu. Jadi si ginjalnya tuh jadi gagal ginjal akut, tapi akut ya. Jadi itu jadi kayak kadang-kadang sampai perlu cuci darah beberapa kali, terus nanti balik lagi ke normal. Jadi dia datang ke rumah sakit tuh dengan sesak nafas, dengan nggak bisa kencing gitu setelah makan jengkol dalam jumlah yang banyak gitu ya dan sering gitu. Terus tiba-tiba datang ke rumah sakit dengan kayak gitu ada. Tapi itu aja sih yang kasus-kasus yang berhubungan dengan makanan yang baunya menyengat gitu ya. Tapi kalau bau menyengatnya sendiri nggak otomatis oh ini karena jengkol. Katanya ada. Jadi kadang-kadang di masyarakat tuh suka gitu. Ada orang yang keracunan jengkol karena cuci darah atau dimasuk rumah sakit tuh yang pokoknya yang bau-bau itu tuh bisa ngerusak ginjal. Jadi aja pete juga, jadi bawang putih juga. Jadi kayak meluas gitu gara-gara ada 1-2 kasus yang orang kena keracunan jengkol, terus berarti langsung diambil kesimpulan semua yang berbau menyengat itu bisa merusak ginjal gitu. Padahal sih enggak gitu. Jadi intinya yang faktor-faktor risiko yang utama tuh itu yang sering-sering yang tadi disebutkan di materi tadi. Yang lain-lainnya sih sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa itu tuh bisa menyebabkan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal misalnya. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Oke, mungkin pertanyaannya kita tutup karena waktu kita juga sudah mepet, sudah akan berakhir. Nah, dok, sebelum kita tutup acara dan masuk ke door prize untuk bagi para peserta, mungkin kesimpulan dok, secara singkat dok tentang ginjal sehat untuk hidup yang berkualitas dari dokter Andi. Jadi ginjal itu kan organ yang sangat penting ya buat kita tuh. Kita tuh kepentingan dari ginjal itu baru dirasain orang yang cuci darah. Dulu tuh dianggapnya gratisan gitu ginjal tuh ya, kita tuh makan segala macam bebas aja, si ginjal tuh dipaksa kerja keras. Ketika udah rusak, kata dokter ini udah nggak bisa lagi kerja, ginjalnya harus cuci darah. Baru kita tahu oh ternyata ginjal tuh mahal juga ya, seminggu ya, sekali 2 kali, sekali cuci darah aja bisa habis 800.000 sampai 1 juta gitu seumur hidup, seminggu 2 kali kan tuh jadi mahal kan ya sebenarnya. Jadi makanya kita tuh harus ngejaga ngejaga si ginjal kita dengan sebaik mungkin. Nah, untuk menjaga kesehatan ginjal itu nggak bisa dengan cuma satu cara gitu. Itu tuh kombinasi dari pola hidup sehat yang
dilakukan secara terus-menerus. Jadi khususnya dengan hubungannya dengan ginjal itu dalam jumlah cairan yang masuk, jenis cairannya, apakah si cairan itu mengandung toksik atau enggak. Itu tuh penting sekali buat kesehatan baik ginjal maupun seluruh organ kita, karena air yang masuk tuh nanti disebarnya ke seluruh tubuh kan. Jadi kalau airnya juga kualitasnya jelek, banyak mengandung mikroplastik, BPA, banyak mengandung radikal bebas, itu bisa menyebabkan kerusakan nggak cuma di ginjal tapi buat semua. Jadi tadi saya bahas sedikit kan tentang gimana memilih cairannya. Kemudian juga khususnya itu juga olahraga yang teratur untuk kesehatan ginjal yang lebih bagus tuh, karena olahraga tuh bagus sekali buat peredaran darah, untuk peredaran darah ke ginjal juga, ke seluruh organ lah bagus untuk daya tahan tubuh dan sebagainya. Puasa intermittent juga bagus gitu ya. Kemudian juga minum suplemen juga bagus sebenarnya, asal jangan berlebihan tadi ya. Kita jadi jangan menganggap itu suplemen itu jadi kayak dewa gitu. Kalau kita minum ini sehat lah udah, tapi nggak pernah olahraga, nggak pernah minum yang cukup gitu. Terus juga jangan lupa itu juga berhenti merokok gitu ya. Jangan jadi kalaupun nggak merokok aktif, kadang-kadang merokok pasif gitu ya, itu juga nggak bagus. Terus juga makannya jangan berlebihan, itu yang penting, itu salah satu yang sumber dari segala macam penyakit. Itu disebutnya perut tuh sumber dari segala macam penyakit, perut tuh gudang penyakit gitu. Apa yang kita masukin tuh nanti bisa jadi, kalau berlebihan bisa jadi penyakit gitu. Mungkin itu aja dalam hubungannya dengan batu ginjal. Take home message yang paling penting itu 50% pasien dengan batu ginjal itu nggak punya keluhan. Dan juga sekitar 90% pasien yang pernah kena batu ginjal itu akan berulang di kemudian hari kalau pencegahannya jelek. Jadi banyak pasien saya tuh sering datang udah ditembak kok, waktu itu udah batunya ditembak udah sembuh. Terus udah 5 tahun nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah periksa, nggak pernah ada pencegahan, tiba-tiba udah batunya udah banyak lagi, ginjalnya udah bengkak. Jadi kadang-kadang menganggapnya kalau udah pernah dioperasi, udah pernah ditembak, udah pernah keluar batunya berarti sehat, udah nggak akan ada masalah lagi, kayak usus buntu lah. Kalau udah dioperasi ya udah nggak akan ada usus buntu lagi seumur hidup. Kalau ginjal tuh, batu ginjal tuh nggak kayak gitu. Dia tuh bisa berulang gitu ya. Jadi penting sekali kita tuh screening, baik yang pertama kali belum pernah kena ataupun yang udah kena, untuk screening selanjutnya gitu. Pun itu aja. Oke, yang baik bisa Dokter Andi, luar biasa sekali. Terima kasih pemaparan Dokter Oh ya, Andi. saya izinnya soalnya mau praktek, jadi nggak ikutan door prize-nya. Oke, baik, terima kasih Kalau Dok. ada saya menang door prize, kirim ke rumah aja ya. Siap Dok, siap Dok. Terima kasih banyak Dokter Andi. Terima kasih, Sampai jumpa Dokter. lagi. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima Andi. kasih, Makasih ya. Dok. Yuk, selamat sore. Selamat sore Dok. Oke, Ibu Reta mungkin pemaparan kesimpulannya. Baik, tadi udah dijelaskan banyak ya dengan Dokter Andi mengenai gimana sih pola hidup yang bagus untuk menjaga kesehatan ginjal. Nah, jika diperlukan, bisa ditambahkan dengan konsumsi Evogel Solidago yang dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal ya, khususnya untuk membantu untuk meluruhkan batu urin di ginjal ataupun saluran kemih. Nah, keunggulan dari produk Evogel Solidago ini terbuat dari herbal segar tanpa proses pengeringan, sehingga bahan aktifnya itu 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan herbal yang kering. Nah, sehingga menghasilkan produk yang 3 kali lebih efektif juga dibandingkan dengan herbal kering. Gitu. Kemudian keunggulan yang kedua adalah tersedia dalam bentuk tinktur, sehingga penyerapannya pun menjadi lebih optimal. Nah, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan nih atau mau tahu lebih lanjut mengenai produk Avogel, itu bisa mendapatkan informasinya di website kami di www.avogel.go.id, ataupun juga bisa follow Instagram kami di avogel_id, atau juga bisa kontak ke customer service kami di 0811 969 3055. Seperti itu Bapak Ahmad untuk kesimpulan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Ibu Reta atas pemaparan singkat lagi ya tentang produk Evogel Solidago. Selanjutnya bagi para peserta saya ucapkan terima kasih telah mengikuti 2 materi yang sangat luar biasa dari Dr. Andi dan Ibu Reta. Sekarang kita akan lanjut ke pembagian door prize nih. Pertama, kita akan undi 3 botol ya, masing-masing 1 Evogel Solidago untuk para peserta. Kita akan undi untuk 3 botol produk Evogel Solidago yang pertama. Oke, yang pertama mendapatkan produk ini adalah Bapak Didin Cahyadi ya. Selamat Bapak mendapatkan 1 botol produk Evogel Solidago.
selanjutnya. Oke, selamat Ibu Wibi ya dari Bandung juga mendapatkan Evogel Solidago. Masih ada satu lagi untuk Evogel Solidagonya. Oke, Bapak Andri Pratama ya. Oh, ini dokter yang dapat ya. Bener loh dokter, luar biasa. Ternyata dokter dapat loh. Udah rahasia ternyata ya. Luar biasa sekali. Gimana? Lanjut? Atau masih Vogel lagi? Satu lagi ya Vogelnya ya. Ulangin lagi ya. Tadi dokter Andi udah bokeh ternyata beneran dapat. Nggak nyangka saya juga ya. Lanjut ya. Untuk masih Vogel, satu botol Vogel Solidago. Ibu Harlina Yunianti, selamat Ibu. Oke, berikutnya ada 2 paket ya, produk daya tahan tubuh. Nutracare, yaitu Nutracare vitamin D3 dan vitamin C1000. Yang pertama, Ibu Rima Arfiani di Cibubur. Selamat mendapatkan paket produk daya tahan tubuh dari Nutracare. Masih ada satu lagi pemenang. Oke, kepada Ibu Anastasia Hestersia ya, mendapatkan paket Nutracare produk daya tahan tubuh ya, Nutracare D3 dan Nutracare vitamin 1000. Baik, tadi untuk door prize sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua telah mengikuti. Saya akan tutup acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam sehat dari Evogel. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya.